Bab 1221, pertama di dunia hebat. Awan ungu guntur terus bergolak di langit. Kekuasaan guntur terus berlanjut, seolah-olah akan bertahan hingga akhir zaman. Menghadapi kekuasaan guntur ini, semua murid inti tanah suci bela diri sejati merasa tidak berdaya dan lemah. Dan saat ini, 10.000 mil jauhnya, mayat monster berbulu merah itu larut menjadi energi alam mimpi murni. Energi alam mimpi ini lebih besar daripada energi alam mimpi apapun yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Itu cerah dan bersinar, menyilaukan mata. Perasaan seperti ini seperti perbedaan antara batu matahari ungu dan kristal matahari ungu. Lin Ming berpikir sejenak. Dia tidak terburu-buru menyerap energi alam mimpi. Sebaliknya, dia menyeret energi alam mimpi ini ke lembah tersembunyi dan menyembunyikan posisinya sendiri menggunakan lapisan formasi susunan. Saat ini, seluruh ruang mimpi ilahi dibanjiri gelombang monster mimpi buruk. Jika dia ingin menyerap energi alam mimpi ini, dia perlu mencari tempat yang aman untuk melakukannya. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Ming kemudian memfokuskan pikirannya pada energi alam mimpi. Energi alam mimpi meledak, berubah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke dalam tubuhnya. Energi yang kuat dan murni ini berubah menjadi aliran yang tenggelam ke dalam jiwa Lin Ming. Tanda mimpi ilahi keempat memancarkan cahaya yang menyala-nyala saat ia naik menuju kesempurnaan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bukan hanya itu, namun masih ada sejumlah besar energi mimpi ilahi yang tersisa. Setelah Lin Ming memeriksa poin prestasinya sendiri, dia sedikit terkejut. Dalam sekali jalan, poin prestasinya tiba-tiba meningkat menjadi 238 juta. Dari posisi keempatnya, ia kini menjadi yang pertama. Setelah membunuh monster berbulu merah itu, dia telah memperoleh hampir 100 juta poin prestasi dalam satu gerakan. Perubahan peringkat Lin Ming juga tercermin dalam keputusan segel ilahi. Dalam seluruh alam ilahi, selain kultus tak terputus dan klan Phoenix kuno, ada juga banyak pengaruh besar lainnya yang memperhatikan peringkat Lin Ming. Sebelum ini, hanya 10.000 peserta teratas yang memiliki kualifikasi untuk diperiksa selama 24 jam sehari oleh berbagai tanah suci Raja Dunia Besar, dan peringkat terbaik Lin Ming sebelumnya hanya kurang dari 3.000. Sekarang, peringkat Lin Ming tiba-tiba menghilang dari tempatnya sekitar 8.000 pada keputusan segel ilahi. Ia segera melonjak melewati 1.000 dan berhenti di 890. Dengan ini, dia telah melampaui Dragon Fang. Peringkat 1.000 teratas adalah level yang benar-benar baru. Setelah mencapai batas ini, jika beruntung, seseorang bisa menjadi Raja Dunia biasa. Dan jika seseorang adalah Raja Dunia, meskipun mereka bukan Raja Dunia yang hebat, mereka masih bisa menjadi penguasa di wilayahnya sendiri. Rata-rata prestasi seorang keturunan Empir juga menjadi Raja Dunia. Adapun pencapaian masa depan keturunan Raja Dunia Agung, mereka akan menjadi Holy Lord dan yang terkuat di antara mereka akan menjadi Raja Dunia setengah langkah. Batasan masa depan seorang keturunan seringkali berada pada level yang lebih rendah dari tuannya. Bahkan di tanah suci bela diri sejati dengan sumber daya yang terkumpul selama beberapa juta tahun, sementara Raja Dunia bela diri sejati telah melatih lebih dari 100 keturunan, bahkan belum ada Raja Dunia biasa yang lahir dari mereka. Dari sini kita bisa melihat betapa sulitnya menghasilkan Raja Dunia. Pada saat ini, di dunia besar yang terpencil, di pinggiran kota besar, 10.000 seniman bela diri berkumpul, semuanya mengenakan pakaian merah yang tampak serupa. Semua budidaya mereka berada di alam penghancuran kehidupan. Lihat, ada peluang besar dalam peringkat senior magang, Saudara Lin. Peringkat 890 pada keputusan segel ilahi. Dia telah melampaui Dragon Fang sebagai yang pertama di dunianya yang hebat. Dia akhirnya mencapai tempat pertama. Luar biasa. Seniman bela diri berpakaian merah ini semuanya adalah murid klan Phoenix kuno. Klan Phoenix kuno tersebar luas di seluruh alam ilahi dan mereka ditemukan di berbagai dunia besar. Sekarang, bahkan di istana cabang terpencil ini, serta banyak murid yang pergi bertualang, mereka semua tahu tentang Lin Ming. Mereka tahu bahwa seorang jenius luar biasa telah muncul dari dalam jajaran klan Phoenix kuno mereka. Sebagai sesama murid klan Phoenix kuno, seluruh hati mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Tempat pertama di dunia yang hebat, dan bahkan di peringkat 1.000 teratas di seluruh alam ilahi. Prestasi ini cukup untuk dicatat dalam catatan sejarah klan mereka. Dan di Crimson Lightworld, di menara emas dan batu giok yang megah, seorang pria parubaya yang menjulang tinggi dengan rambut merah tua sedang duduk dengan megah di kursi kayu. Di depannya ada meja dengan cangkir perunggu dan sebotol anggur. Pria berambut merah tua itu menyipitkan matanya saat dia melihat keputusan segel ilahi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Lin Ming ini adalah orang yang menyelesaikan 1.000 pembantaian dan memotong gumpalan perasaan ilahi yang telah aku tinggalkan di arai tempur Dewa Ilusi. Aku tidak berpikir bahwa aku akan melihatnya berada di peringkat teratas, 1.000 posisi teratas dari keputusan segel ilahi. Pria ini adalah utusan naga merah dari dunia cahaya merah, Crimson Striveclut. Crimson Striveclut menghela nafas panjang dan dalam. Saat ini dia bukan lagi pemuda yang kurang ajar dan kurang ajar seperti dulu, puluhan ribu tahun yang lalu. Ini karena dia sekarang menyadari betapa sulitnya setiap langkah setelah menjadi Holy Lord. Dia telah terjebak di balik rintangan yang mencegahnya menjadi Raja Dunia selama 15.000 tahun sekarang. Tanpa peluang keberuntungan yang menantang surga, tidak ada kemungkinan baginya untuk membuat terobosan lain dalam hidupnya. Dan sekarang, tampaknya bakat Lin Ming ini sudah jauh melampaui bakatnya.
Klan Phoenix kuno telah benar-benar bangkit dari masa lalu, saya pikir Lin Ming akan menjadi karakter seperti Xiao Daoji atau Huo Burning Heaven di masa depan, tapi sekarang sepertinya saya meremehkannya. Sungguh, ombak datang dan pergi, yang baru harus menggantikan yang lama. Crimson Striveclut menggelengkan kepalanya, menghabiskan secangkir anggur di depannya. Pada saat ini, dalam dunia impian ilahi, Lin Ming merasa seolah jiwanya sendiri telah meninggalkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya melayang di atas kehampaan tanpa beban sama sekali. Bentuk jiwanya tiba di dunia yang penuh dengan warna tak berujung, dengan garis warna tak terbatas yang tak terhitung jumlahnya berputar dan berubah di sekelilingnya tanpa akhir. Dan di antara garis-garis ini ada kristal ungu yang mengambang. Kristal ungu ini berbentuk prisma bersisi 6, dan ada 3 garis halus tersegel di dalamnya. Dari ketiga garis tersebut, masing-masing memiliki warna yang berbeda, biru, merah, dan ungu. Garis tipis ini terus berputar, bergerak seperti makhluk hidup. Kristal ungu ini, berbeda dari yang ditelan monster berbulu merah itu. Kristal ungu itu hanya memiliki 1 garis tipis di dalamnya, tapi yang ini sebenarnya memiliki 3, jika aku benar maka monster berbulu merah itu pasti telah menelan kristal serupa sebelumnya dan masing-masing garis hidup di dalam kristal itu pasti berkumpul bersama, untuk membentuk kristal ungu terakhir ini. Kalau begitu, sebenarnya rahasia kristal ungu terletak di dalam garis tipis ini. Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa kristal ungu aneh ini sebenarnya hanya digunakan sebagai pembawa untuk menyegel garis-garis halus ini. Garis-garis itu adalah kunci dari teka-teki itu. Lin Ming menatap garis-garis halus ini selama beberapa waktu. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat mereka, dia merasakan sedikit rasa takut dan ketakutan merayapi dirinya. Bagaimana saya bisa memahami rahasia di dalam garis-garis ini? Haruskah aku menelannya? Lin Ming berpikir keras. Metode yang digunakan monster berbulu merah itu adalah dengan menelan mereka. Setelah ragu sejenak, Lin Ming akhirnya mengambil keputusan. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan dan mengarahkan garis-garis halus ini ke ujung jarinya. Ketika garis-garis itu menyentuh kulit Lin Ming, mereka tiba-tiba mulai bergerak seperti ular roh dan mengebor ke dalam tubuhnya. Lin Ming merasakan energi dingin yang tak tertandingi menyebar melalui lengannya dan ke dalam jiwanya. Pada saat itu, Lin Ming merasakan lautan spiritualnya berguncang dan rasa sakit yang luar biasa melanda tubuhnya. Rasanya seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya menggigit tubuhnya. Dengan batuk pengap dia hampir jatuh ke tanah. Ketika rasa sakit yang menyiksa ini menimpanya, rasanya seolah-olah ada sesuatu yang berusaha sekuat tenaga untuk mengebor ke dalam otaknya. Perasaan ini mirip dengan ketika Lin Ming pertama kali membuka Magic Cube dan menyerap fragmen jiwa tanpa pemilik itu. Ketika Lin Ming pertama kali membuka Magic Cube, kekuatan jiwa dan kemauannya sangat kecil dan lemah, keadaan masa lalunya tidak bisa dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Namun demikian, energi misterius ini puluhan ribu kali lebih kuat daripada pecahan jiwa tanpa pemilik di masa lalu. Lin Ming dengan gigih mempertahankan pikirannya, ingin menggunakan kemauannya untuk menahan rasa sakit jiwa yang mengerikan. Namun, ketika dia melakukan hal itu, dia merasakan dampak kekuatan yang sangat besar pada bentuk jiwanya. Di bawah kekuatan-kekuatan yang menakutkan ini dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat itu, hawa dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Lin Ming, menyerang setiap inci tubuhnya. Perasaan ini seolah-olah dia telah diubah kembali menjadi manusia fana dan dilemparkan telanjang bulat ke dalam hamparan salju dan es yang tak ada habisnya. Tubuh Lin Ming segera ditutupi lapisan es dan es yang tebal. Lapisan es menjadi semakin tebal. Dengan jiwanya membeku, Lin Ming benar-benar tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan motorik untuk mengedipkan matanya. Setelah es berkumpul selama beberapa waktu, retakan mulai muncul di lapisan es. Retakan terus menyebar. Tubuh Lin Ming juga mulai hancur dengan es yang retak ini. Pada perubahan mendadak ini, bahkan jika keinginan Lin Ming luar biasa kuat, sedikit kepanikan dan ketakutan mulai muncul di benaknya. Di dunia yang penuh warna pelangi ini, kenyataannya tubuhnya mewakili jiwanya. Jika jiwanya hancur, bagaimana dia masih bisa hidup? Pikiran Lin Ming berpacu. Dia mencoba semua yang dia bisa, tapi entah itu mencoba memanggil semangat bertarungnya atau menjaga pikirannya, semua yang dia coba tidak ada gunanya. Saat ia melihat retakan muncul di seluruh bentuk jiwanya, Lin Ming hanya bisa menaruh harapannya pada hukum aneh yang mengatur dunia impian ilahi. Dengan adanya hukum ini, meskipun jiwanya hancur dia tetap tidak akan mati. Prinsipnya sama dengan mereformasi jiwanya setelah melewati penghancuran kehidupan. Saat tubuhnya hancur, rasa sakit yang merobek jiwa melanda seluruh tubuhnya. Jenis rasa sakit yang datang langsung dari jiwa ini setidaknya 10 kali lipat, 100 kali lebih berliku daripada tubuh fana seseorang yang terkoyak. Lin Ming menyaksikan dengan matanya sendiri saat semakin banyak retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bentuk jiwanya telah mencapai batas daya tahannya. Pada akhirnya, tubuh Lin Ming benar-benar meledak, berubah menjadi cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Tingkat disintegrasi jiwanya bahkan lebih menyeluruh daripada 3 tahap terakhir penghancuran kehidupan yang telah dilewati Lin Ming. Lin Ming merasakan kesadarannya menjadi kabur dan pikirannya menjadi kacau. Kekuatan yang memecah jiwanya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya terlalu kuat, sampai pada tingkat di mana dia tidak bisa melakukan perlawanan apapun terhadapnya. Dalam kabut,
Lin Ming bisa merasakan 3 gumpalan energi ungu, merah, dan biru yang telah disegel dalam kristal ungu perlahan berkumpul sebelum menyatu ke dalam lampu jiwa mengambang. Kemudian, dengan 3 gumpalan energi ini sebagai intinya, titik-titik cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu menjadi satu, jiwa Lin Ming perlahan dipulihkan. Tubuhnya, anggota tubuhnya, wajahnya, semuanya telah berubah. Kesadarannya juga berangsur-angsur menjadi jelas kembali. Sesaat kemudian, jiwa Lin Ming telah pulih sepenuhnya dan ketiga gumpalan energi telah menghilang. Ini, apa yang terjadi di sini? Lin Ming melihat ke bawah dan memeriksa tangannya yang telah direformasi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan jiwaku menjadi lebih kuat, dan sebenarnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Saat Lin Ming merasakan perubahan kekuatan jiwanya, dia menghirup udara dingin. Bab 1222, Spirit Pertempuran Emas Sempurna. Ketiga gumpalan energi aneh ini sebenarnya mampu menghancurkan jiwaku dan mereformasinya dengan menggunakan dirinya sebagai pusatnya. Proses ini mirip dengan keajaiban reformasi jiwa 9 kali dan dengan hasil yang sepenuhnya serupa. Kekuatan jiwaku menjadi 3 kali lebih kuat. Apapun yang saya serap, efeknya terlalu kuat. Lin Ming merasa sulit untuk percaya bahwa garis energi yang sangat tipis mampu mencapai efek yang menantang surga. Saat dia menenggelamkan pikirannya ke dalam lautan spiritualnya, dia tiba-tiba menyadari beberapa perbedaan. Ini, Lin Ming menutup matanya. Gambaran yang tidak jelas, bahasa yang tidak jelas dan kuno, banyak hal yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Untuk sementara waktu, Lin Ming tidak dapat memahami apa gambar aneh dan misterius ini. Hanya ketika kerumunan makhluk yang mirip dengan monster berbulu merah muncul di benaknya, dia menyadari bahwa ini adalah kenangan monster berbulu merah itu. Setelah menyerap energi alam mimpi yang ditinggalkan monster berbulu merah, aku benar-benar mendapatkan sebagian ingatannya. Apakah ini karena Magic Cube? Lin Ming ingat bahwa perasaan menyerap energi alam mimpi itu sama dengan menelan pecahan jiwa tanpa pemilik dari Magic Cube untuk pertama kalinya ketika dia berusia 15 tahun. Tapi Lin Ming tidak bisa repot-repot mencari tahu mengapa dia bisa melihat kenangan ini. Dia ingin segera mencari kenangan ini untuk mencari apapun yang berhubungan dengan kubus ajaib. Terlalu banyak rahasia pada monster berbulu merah itu. Dia memfokuskan pikirannya dan duduk di tanah, mencoba mencerna sepenuhnya kenangan ini. Mungkin karena perbedaan sifat jiwa monster dan jiwa manusianya, Lin Ming merasa sangat sulit untuk menyatu dengan kenangan ini. Bahkan untuk tulisan yang aneh, Lin Ming mengalami banyak kesulitan untuk memahaminya. Dia harus menyisir ingatannya untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai untuk memahami arti dari kata-katanya. Kenangan ini sangat tidak lengkap. Baru setelah lama mencari dia menemukan beberapa petunjuk. Sumber roh dasar, ketiga gumpalan energi jiwa yang saya serap sebenarnya adalah gumpalan sumber roh dasar. Jika bentuk dasar begitu kuat, seperti apa tingkat sumber roh yang sebenarnya? Dan sebenarnya sumber roh itu dari mana? Lin Ming akrab dengan istilah SD. Energi nenek moyang juga memiliki apa yang disebut bentuk energi nenek moyang dasar. Sumber roh ini, apakah mirip dengan energi nenek? Lin Ming tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dia terus menelusuri kenangan ini untuk informasi lebih lanjut. Ini, pikiran Lin Ming bergetar. Saat dia melihat lebih jauh dan menggali lebih banyak informasi, dia terkejut. Energi nenek moyang, energi asal-usul, sumber roh. 3 jenis sumber energi. Awalnya, Lin Ming berpikir bahwa nenek moyang adalah fondasi alam semesta dan sumber keberadaan paling awal. Namun kini, ia menemukan bahwa sumber alam semesta tidak hanya terdiri dari energi nenek moyang tetapi juga 2 jenis energi lainnya. Energi nenek moyang, sumber materi. Energi kejadian, sumber energi. Sumber roh, sumber jiwa. Alam semesta memiliki jiwa. Alam semesta tidak hanya memiliki jiwa, tetapi planet dan bintang juga memiliki jiwa yang disebut jiwa bintang. Adapun jiwa alam semesta, jika itu disebut dengan nama yang berbeda, maka itu adalah Dao Surgawi. Dao Surgawi adalah maha kuasa dan maha hadir. Ketika seorang seniman bela diri mengembangkan hukum, mereka akan memahami Dao Surgawi dan mengikuti aturannya untuk menunjukkan keterampilan mereka. Metode budidaya, keterampilan bela diri, setiap konsep, semuanya melalui metode yang ditentukan oleh Dao Surgawi. Jika seseorang ingin melampaui Dao Surgawi maka ia harus menanggung hukuman Dao Surgawi. Ini juga dikenal sebagai kesengsaraan surgawi. Dengan melewati kesengsaraan surgawi, seseorang dapat memperoleh hak untuk melampaui Dao Surgawi dan bahkan mungkin membentuk aturan mereka sendiri. Jika manusia bisa mencapai batas seperti itu maka mereka disebut Empyrean. Empyrean, sebuah kata yang berarti surga. Makna yang melekat dalam gelar ini adalah bahwa orang yang dianugerahi gelar ini memiliki status setara dengan Dao Surgawi. Empyrean, sebuah kata yang juga berarti rasa hormat. Secara total, menjadi seorang Empyrean berarti dihormati sama seperti surga. Inilah arti dari seorang Empyrean. Sejak awal, Lin Ming tidak pernah mengerti apa itu Dao Surgawi. Dia hanya tahu bahwa itu adalah keberadaan yang sangat abstrak. Namun pada saat yang sama, Dao Surgawi tampaknya memiliki pemikiran dan kemauannya sendiri, menghukum siapapun yang berani melanggar perintahnya. Dan sekarang, Lin Ming akhirnya sadar. Dao Surgawi, itulah jiwa alam semesta. Dan apa yang disebut sumber roh ini hadir pada saat pembentukan alam semesta, sumber energi yang akhirnya menjadi Dao Surgawi. Jiwa alam semesta. Dari ketiga aspek esensi,
energi, dan ketuhanan, bisa disebut ilahi. Sebagaimana alam semesta memiliki jiwa, pada saat yang sama ia juga memiliki tubuh. Setiap bintang, setiap bulan, setiap planet, semua galaksi yang luas dan dunia yang tak terbatas, semuanya adalah tubuh alam semesta. Bahkan manusia, tumbuhan, binatang buas, semua kehidupan yang ada juga merupakan bagian dari tubuh alam semesta. Energi nenek moyang membentuk semua materi di dunia, dan juga merupakan sumber tubuh alam semesta. Dari esensi, energi, dan ketuhanan, tubuh alam semesta juga bisa direpresentasikan dengan esensi. Akhirnya, ada energi genesis. Sumber segala energi, semua energi asal, semua esensi sejati, segala bentuk energi berevolusi dari energi asal-usul. Dari esensi, energi, dan ketuhanan, inilah energi alam semesta. Manusia memiliki hakikat, energi, dan ketuhanan. Sejalan dengan itu, alam semesta juga memiliki esensi, energi, dan ketuhanannya sendiri. Energi nenek moyang berhubungan dengan esensi, energi asal-usul berhubungan dengan energi, dan sumber roh berhubungan dengan ilahi. Kebetulan ada 3 sumber energi ini. Ini juga yang dimaksud oleh mitos dengan 3 makhluk yang menciptakan banyak sekali keberadaan. Saat Lin Ming memahami kebenaran ini, dia merasakan lautan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Seolah-olah lapisan tipis selaput telah ditembus, pada saat itu banyak kebenaran dan hukum yang segera dipahami olehnya. Pada saat itu Lin Ming bisa merasakan kekuatannya sendiri meningkat secara gila-gilaan dan kekuatan jiwanya kembali menguat dengan kecepatan yang mengerikan. 4 konsep guntur dan api pertama Lin Ming sepenuhnya menyatu. Dan di lautan spiritualnya, semangat bertarungnya juga bergetar hebat. Saat ia bergetar, semua kekuatannya terus-menerus berkumpul pada dirinya sendiri, menjadi semakin kokoh dan semakin tajam. Dengan perubahan semacam ini, semangat pertempuran Lin Ming telah menembus kesuksesan besar emas menuju kesempurnaan emas. Sekarang dia hanya tinggal 1 langkah lagi dari semangat pertarungan jiwa biru. Dan setelah mencapai semangat pertarungan jiwa biru, itu akan menjadi situasi yang sangat berbeda. Lin Ming menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa fragmen hukum yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengubur dirinya ke dalam dagingnya selama 9 musim gugur mulai perlahan menyatu ke dalam dagingnya. Adapun hukum guntur dan kebakarannya, pada saat itu mereka langsung mencapai kesempurnaan dari 4 konsep pertama. Lin Ming bahkan samar-samar bisa merasakan dirinya menyentuh konsep tingkat kelima. Hanya dalam beberapa saat, Lin Ming telah memperoleh keuntungan yang tak terukur. Meskipun dia belum menembus batas kultivasi, kekuatan praktisnya telah meningkat secara signifikan. Hal ini terutama diwujudkan dalam pemahaman dan penggunaan hukum serta semangat bertarungnya. Jika Lin Ming menggunakan penghakiman surgawi Dao sekarang, itu akan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia menggunakan Penetrating Rainbow, Chasing Thunder, Chasing Sun, atau Bury the Heavens yang paling dasar, hanya 1 serangan saja akan mampu dengan mudah membunuh murid inti peringkat 10 teratas dari Tanah Suci Raja Dunia Agung. Lin Ming sangat gembira saat merasakan perubahan di tubuhnya. Sayangnya, tubuh fana aslinya tidak berada di dunia impian ilahi, jika tidak, kemungkinan besar ia akan menerobos ke tengah laut ilahi. Namun, sekarang jiwanya telah membuat terobosan, dunia batinnya dipenuhi energi. Jika dia meninggalkan ruang mimpi ilahi maka dia tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk masuk ke alam laut ilahi tengah. Ini bisa disebut peristiwa yang tidak bisa dihindari. Begitu, jadi kubus ajaib, manik iblis, dan kartu ungu sebenarnya mewakili sumber roh, energi nenek moyang, dan energi genesis. Itu adalah alat ilahi yang entah bagaimana dipadatkan dari esensi, energi, dan keilahian alam semesta. Lin Ming menjadi semakin sadar akan asal-usul dan penggunaan 3 alat ilahi. Ketika Empyrean Primordius memperoleh manik iblis, itu juga merupakan esensi, alam semesta, sehingga ia mampu melakukan kultivasi ganda dalam tubuh dan energi, mencapai batas di mana ia dapat merobek jantungnya dan jantungnya masih akan terus berdetak selama 100.000 tahun. Ini kemungkinan besar berkat dukungan dari Demon Bat. Adapun energi nenek moyang yang ia kembangkan, itulah sumber, tubuh, alam semesta. Tidak heran Empyrean Primordius adalah orang yang luar biasa yang bisa mencapai ketinggian seperti itu dalam hukum Grand Mist. Lin Ming mengungkap lebih banyak rahasia Empyrean Primordius dan abis iblis abadi, dan sebagian besar tebakannya mungkin benar. Tampaknya jika dia mendapatkan Demon Bat di masa depan, itu akan memainkan peran penting dalam dia mengembangkan hukum Grand Mist. Hukum Grand Mist sebenarnya adalah hukum, esensi, alam semesta. Bahkan mungkin ada energi nenek moyang sejati di dalam manik iblis. Empyrean Primordius mengolah 2 tubuh dan energi, tetapi Empyrean Divine Dream mengolah sumber roh, jadi dia kemungkinan besar adalah seorang penanam energi dan jiwa ganda. Inilah sebabnya dia mampu membentuk dunia impian ilahi dan juga meninggalkan sumber-sumber roh dasar di dalamnya. Sumber roh dasar ini sepertinya merupakan hadiah bagi para penantang uji coba di sini, tapi mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa berharap untuk mendapatkannya. Lin Ming berpikir keras. Dengan kekuatan raksasa monster berbulu merah itu, para jenius biasa di dunia besar tidak akan mampu membunuhnya. Namun, hal ini juga masuk akal. Sumber roh dasar adalah harta yang sangat berharga. Mustahil bagi Empyrean Divine Dream untuk menghadiahkannya terlalu bebas, jadi dia hanya akan mengizinkan para jenius paling puncak untuk mendapatkannya. Bab 1223, Tian Mingxi. 3.000 dunia besar alam ilahi,
dunia alam semesta luas. Meskipun 3.000 dunia besar alam ilahi dikelompokkan bersama, kenyataannya mereka sangat berbeda dalam ukuran dan jumlah master yang ada. Fast Universe World adalah salah satu dari 10 dunia besar dengan peringkat teratas. Dari segi luas, itu 20 kali lebih besar dari dunia cahaya merah tempat markas besar Phoenix kuno berada. Dibandingkan dengan dunia bela diri sejati, ukurannya masih 7 atau 8 kali lebih besar. Jumlah master yang hadir tidak sebanding dengan dunia-dunia besar yang berperingkat lebih rendah. Dunia besar dengan peringkat tertinggi semuanya memiliki gelar, dan itu adalah dunia tingkat pertama. Dari 3.000 dunia besar, hanya 100 yang dianggap sebagai dunia tingkat pertama. Dunia seperti dunia bela diri sejati adalah dunia besar yang hanya kalah dengan dunia tingkat pertama. Mereka disebut dunia tingkat kedua dan jumlahnya ada beberapa ratus. Sedangkan untuk dunia cahaya merah dan dunia atlas, mereka dianggap sebagai dunia tingkat ketiga. Dunia tingkat ketiga memiliki jumlah terbanyak, lebih dari 2.000 dunia. Tidak hanya dunia tingkat pertama yang lebih besar tetapi juga terdapat jauh lebih banyak master yang hadir di sana. Terlebih lagi, banyak dunia tingkat pertama ditempati oleh kaum Empyrean. Ini adalah salah satu tanda penilaian tersirat dari dunia tingkat pertama. Berdasarkan keputusan segel ilahi, peserta dengan peringkat tertinggi sebagian besar berasal dari dunia tingkat pertama. Tanah paling suci di dunia alam semesta luas juga merupakan tempat istana suci alam semesta Empyrean berada, pusat dari istana surgawi alam semesta luas. Pada saat ini, di dalam aula besar istana surgawi alam semesta luas, terdapat sekelompok orang yang sedang berkumpul. Orang-orang ini memiliki kultivasi yang sangat dalam. Namun saat ini, di dalam istana surgawi alam semesta luas, mereka semua menahan aura mereka sebanyak mungkin, tidak menyerupai manusia biasa. Di dalam istana surgawi alam semesta luas, kecuali seseorang adalah seorang Empyrean, semua karakter lainnya, tidak peduli seberapa terkenal atau terhormatnya mereka, harus merendahkan diri. Di antara kelompok orang ini, ada seorang pria jangkung dan tegap mengenakan jubah luas dengan wajah persegi dan telinga bulat. Dia duduk di kursi kehormatan dan mengangkat secangkir anggur. Dia tertawa sambil berkata, beberapa peserta peringkat teratas semuanya adalah keturunan Empyrean. Namun, Raja Dunia Grand Universe, Tanah Suci Grand Universe Anda baik-baik saja. Karena keturunan Empyrean tidak dihitung, salah satu peserta peringkat teratas berasal dari Tanah Suci Grand Universe Anda. Raja Dunia Alam Semesta Besar adalah Raja Dunia Besar dari dunia alam semesta luas. Namun, karena tabu yang tidak disebutkan untuk memiliki nama yang mirip dengan istana surgawi alam semesta luas, mereka tentu saja tidak dapat menyebut diri mereka sebagai Tanah Suci Alam Semesta Luas. Jadi, nama mereka adalah Tanah Suci Alam Semesta Agung. Sejalan dengan itu, Raja Dunia Agung dari dunia alam semesta luas juga disebut sebagai Raja Dunia Alam Semesta Agung. Haha, Tuan Utusan, saya benar-benar tidak dapat menahan pujian setinggi itu. Tanah Suci Alam Semesta Agungku hanya memiliki satu orang yang nyaris berhasil mencapai peringkat 12 pada keputusan segel ilahi. Bahkan jika keturunan Empyrean tidak dipertimbangkan, Boer hanya mengejar peringkat 10 besar. Semua muridku yang lain telah menemui kekalahan. Di kursi tepat di samping pria jangkung dan tegap itu, seorang lelaki tua berpakaian biru yang tampak ramah mengelus jenggotnya sambil berbicara dengan nada rendah hati. Meski begitu, dia tidak bisa menyembunyikan senyuman dalam kata-katanya. Jelas bahwa dia puas karena salah satu murid dari Tanah Suci Alam Semesta Agungnya hampir berada di peringkat 10 teratas. Keponakan berbudi luhur Yuenbo memiliki harapan besar untuk masuk dalam peringkat 10 besar pertemuan bela diri pertama. Jika ya, kemungkinan besar dia akan datang ke istana surgawi alam semesta luas. Pria jangkung dan tegap itu terkekeh. Haha, saya tidak berani berharap dia masuk 10 besar. Tapi, jika memang ada harapan seperti itu, maka saya dengan rendah hati meminta agar utusan Tuhan menjaganya saat itu. Saat lelaki tua berpakaian biru itu berbicara di sini, dia dengan hormat menangkupkan tangannya di depan dada. Pria berjubah tinggi dan kokoh ini adalah murid utama Empyrean Fast Universe dan utusan utama Istana Surgawi Fast Universe. Namanya adalah Kosmos Luas. Untuk dapat diberi nama berdasarkan Istana Surgawi Alam Semesta Luas dan juga diberi nama Kosmos, seseorang dapat menyimpulkan statusnya. Yang disebut sebagai murid utama Empyrean Fast Universe tidak seperti Wu Final Cloud, yang hanya merupakan murid utama dari satu generasi. Sebaliknya, Kosmos Luas adalah murid yang telah mencapai pencapaian tertinggi sejak berdirinya Istana Surgawi Alam Semesta Luas. Faktanya, Fast Kosmos telah lama mencapai batas setengah langkah Empyrean. Meskipun Empyrean setengah langkah sangat jauh dari sebanding dengan Empyrean sejati, itu masih merupakan batas yang jauh lebih unggul dari Raja Dunia Agung. Selain itu, Fast Kosmos memiliki keistimewaan khusus karena mampu mewakili Empyrean Fast Universe secara pribadi. Status Kosmos Luas jauh melampaui status Raja Dunia Agung. Bahkan jika itu adalah Raja Dunia Agung dari dunia tingkat pertama, mereka tetap harus menghormatinya. Dan dalam pertemuan bela diri pertama ini, 10 murid peringkat teratas akan mendapatkan hadiah khusus, untuk memasuki Istana Surgawi Alam Semesta Luas dan juga dapat menerima bimbingan pribadi dari murid utama Alam Semesta Luas Empyrean. Murid utama ini secara alami adalah Kosmos Luas. Fast Kosmos tertawa dan berkata, Grand Universe World King terlalu rendah hati. Meski dikatakan bahwa peringkat 10 besar bisa memasuki Istana Surgawi Alam Semesta Luas,
keturunan Empyrean sejati, bahkan jika mereka masuk dalam peringkat 10 besar, pastinya tidak akan menyukai guru yang rendah hati dan biasa-biasa saja sepertiku, dan mereka tentu saja tidak akan menyukainya. Aku tidak akan datang ke istana surgawi alam semesta luas. Pada saat itu, jika keponakan Yuan dapat mencapai posisi mendekati 10 besar, dia pasti dapat memasuki istana surgawi alam semesta luas. Mendengar Vas Kosmos mengatakan hal ini, Raja Dunia Alam Semesta Agung sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Jika seseorang dapat memasuki istana surgawi alam semesta luas, bahkan jika mereka tidak dapat mempelajari kekuatan ilahi yang transenden, mereka masih dapat mempelajari seni bela diri yang diciptakan sendiri oleh alam semesta Empyrean luas. Jika seni bela diri itu ditempatkan di tanah suci Grand Universe, mereka pasti akan menjadi seni bela diri tingkat tertinggi. Pertemuan bela diri pertama ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam kemegahan dan kemegahannya. Ini jauh lebih luar biasa dan ambisius dibandingkan beberapa lusin pertemuan bela diri pertama yang terakhir. Kali ini, dapat dikatakan bahwa ada banyak sekali bakat yang tercurah. Juga, Tian Mingzi, tanah suci Skydark Anda memiliki murid yang telah mencapai peringkat 15 pada keputusan segel ilahi. Apakah anak kecil itu adalah keturunan langsungmu? Kalau kuingat, namanya Nether Limitless kan? Vas Kosmos bertanya pada seorang pria berpakaian hitam yang duduk di sisi lain aula. Pria berpakaian hitam ini tampan dan anggun, usianya tidak lebih dari 20 tahun. Lengannya dibaringkan dengan tenang di atas lututnya. Telapak tangannya jernih dan cerah, 10 jarinya ramping dan indah, dan matanya memiliki pupil berwarna merah darah, membuatnya tampak agak jahat. Pria ini adalah musuh bebuyutan Mo Eversnow yang benar-benar tidak dapat didamaikan dan juga penyebab utama kehancuran tanah suci bulu hijau, Tian Mingzi. Di masa lalu ketika Tian Mingzi memusnahkan tanah suci bulu hijau, dia pernah menjadi raja dunia. Sekarang, 50.000 tahun kemudian, budidayanya telah mencapai batas yang lebih mengerikan. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan dengan fasih berkata, saya tidak menyangka Tuan Utusan akan mengingat nama Limitless. Saya harus berterima kasih kepada utusan Tuhan atas pujian yang luar biasa ini. Haha, Tian Mingzi, tidak perlu bersikap sopan. Bukankah usiamu baru saja melewati 100.000 tahun? Anda baru menjadi Raja Dunia puluhan ribu tahun yang lalu dan sekarang Anda sudah menjadi Raja Dunia yang hebat. Selain itu, Anda memimpin dunia tingkat pertama Demon Dawn Great World. Di masa depan, tidak aneh jika Anda menjadi Empyrean setengah langkah. Bakat semacam ini benar-benar patut membuat iri. Vas Kosmos berkata terus terang sambil tertawa. Saat dia berbicara, ini memicu diskusi di antara semua orang di aula. Benar, Raja Dunia Skydark baru mendirikan tanah suci Skydark 50.000 tahun yang lalu, namun Anda memiliki kemajuan yang benar-benar bisa dibanggakan. Aku yang dulu hanya bisa merasa malu atas inferioritasku sendiri. Tanah suci alam semesta agungku telah ada selama lebih dari 7 juta tahun dan sekarang kamu hampir mencapai level yang sama. Raja Dunia Grand Universe tersenyum sambil melontarkan pujian lagi. Itu benar, Raja Dunia Langit Gelap adalah yang termuda di antara kita namun kekuatannya sedikit meningkat di atas kita. Saya pikir dia pasti akan menjadi setengah langkah Empyrean di masa depan. Haha, bahkan keponakan langsung Tian Mingzi, keponakan Nether Limitless, juga luar biasa. Saya pikir ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia akan menjadi Raja Dunia di masa depan. Di antara mereka yang duduk di aula ini, yang berstatus paling rendah adalah Raja Dunia biasa dan bahkan ada banyak Raja Dunia besar dari dunia tingkat kedua dan pertama. Ini semua adalah karakter dengan status yang sangat tinggi, namun semuanya memuji Tian Mingzi. Dari sini saja, kita bisa melihat betapa menonjolnya reputasinya. Selama 100.000 tahun terakhir, dari semua orang yang menjadi Raja besar dunia, dialah yang termuda. Sejak dia mendirikan tanah suci Skydark, dia hanya membutuhkan waktu 50.000 tahun untuk mengembangkannya hingga skala raksasa. Selain itu, rumor mengatakan bahwa dia telah mendapatkan apresiasi dari penguasa sejati Demon Dawn Great World Empyrean Demon Dawn. Jika karakter seperti itu disukainya maka prospek masa depan Tian Mingzi bisa dibayangkan. Dia bahkan memiliki sedikit harapan untuk menjadi seorang Empyrean di masa depan. Konsep macam apa yang dimaksud dengan Empyrean? Di seluruh alam ilahi, seorang Empyrean dilahirkan hanya setiap jutaan tahun atau lebih. Ini adalah tingkat eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan Raja Dunia. Terhadap karakter seperti ini, meskipun mereka tidak bisa menjalin hubungan baik dengannya, setidaknya mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Tian Mingzi tersenyum sambil berkata, semuanya, saya hampir tidak bisa menerima semua pujian ini. Saya hanyalah seorang junior dalam pertemuan bergengsi ini, dan jalan saya masih panjang di masa depan. Saya harus meminta semua senior di sini untuk menjaga saya. Adapun Limitless, dia hanya membuat sedikit kemajuan, tidak ada yang patut dipuji sama sekali. Dibandingkan dengan peri gadis Xiao Moxian dari Demon Dawn Heavenly Palace, tidak ada perbandingan sama sekali. Dunia besar Tian Mingzi sebenarnya adalah dunia besar Demon Dawn. Tanah suci yang dia dirikan secara alami tidak bisa memiliki nama Demon Dawn, jadi dia membuat namanya sendiri untuk itu. Karena semua ini terjadi di Fast Universe Heavenly Palace, Lin Ming masih berada di dunia impian ilahi, memilah-milah kenangan monster berbulu merah. Dia telah melakukan ini selama 3 hari terakhir. Informasi baru yang ia temukan membuatnya sangat terkejut.
Ingatan monster berbulu merah itu dipenuhi dengan segala macam gambaran aneh dan mistis. Saat gambar-gambar ini digabungkan, Lin Ming dapat memperkirakan bahwa monster berbulu merah itu berasal dari alam yang berbeda. Alam berbeda ini disebut dunia jiwa oleh monster berbulu merah. Di Soul World, semua kehidupan di sana adalah bentuk kehidupan jiwa. Adapun monster berbulu merah, itu juga merupakan bentuk kehidupan jiwa. Kemunculannya di dunia impian ilahi adalah bentuk jiwanya. Dunia jiwa bukanlah salah satu dari 3.000 dunia besar di alam ilahi. Dunia jiwa luas, tak terbatas, hampir tak terbatas wilayahnya, jauh lebih besar daripada dunia besar manapun di alam ilahi. Sepertinya itu adalah dimensi yang sepenuhnya independen di luar alam ilahi. Sebenarnya ada tempat seperti itu di alam semesta ini. Apakah ini alam mistik yang berbeda? Lin Ming menarik napas dalam-dalam, merasa sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa alam ilahi adalah keseluruhan alam semesta, tetapi sekarang sepertinya ini tidak benar. Jika Soul World adalah alam mistik yang berbeda, maka luasnya alam mistik yang berbeda ini jauh melampaui imajinasi Lin Ming. Dalam ingatan monster berbulu merah, Lin Ming melihat bahwa Empyrean Divine Dream pernah ke Soul World. Hal ini sudah terjadi sejak lama sekali. Pada saat itu, budidaya Empyrean Divine Dream sangat rendah. Monster berbulu merah, serta banyak monster jiwa lainnya dari Soul World, telah mencoba menyerang Empyrean Divine Dream. Namun, dia akhirnya menghancurkan semuanya. Tapi impian ilahi Empyrean tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia mengunci mereka semua di dunia impian ilahi, dan dunia impian ilahi telah menjadi penjara mereka. Ketika Lin Ming mengetahui semua ini, dia melamun selama beberapa waktu. Dia menduga dunia jiwa adalah sebuah alam mistik yang berbeda, dan ketika tingkat kultivasi impian ilahi Empyrean sangat rendah di masa lalu, kemungkinan besar dia memasuki alam mistik yang berbeda ini untuk berpetualang dan mencari peluang keberuntungannya sendiri. Akhirnya, dia menemukan peluang keberuntungan yang menantang surga dan mempelajari rahasia Soul World. Dengan ini, dia menetapkan hukum impian ilahi dan menyempurnakan kekuatan ilahi transendennya sendiri. Bab 1224, Hasil Akhir Penyisihan. Monster berbulu merah telah memberi Lin Ming banyak informasi berguna. Selain keberadaan Soul World, Lin Ming juga menemukan beberapa kenangan metode budidaya dari Soul World, dengan kata lain metode budidaya sistem jiwa. Namun, karena monster berbulu merah itu bukan manusia, atau mungkin karena perbedaan hukum, Lin Ming tidak dapat secara langsung melatih metode budidaya jenis ini. Sebaliknya, dia hanya bisa menggunakan pemahamannya tentang metode kultivasi ini dikombinasikan dengan pemahamannya tentang hukum mimpi ilahi untuk mendapatkan beberapa hal berguna. Selama beberapa hari, Lin Ming ditutup di lembah yang jauh ini. Beberapa gelombang binatang kecil melewati langit tempat pengasingan tersembunyi Lin Ming, namun tidak satupun dari mereka mampu melihat melewati formasi susunannya yang tersembunyi. Setelah mencerna metode budidaya monster berbulu merah, Lin Ming masih tidak pergi. Sebaliknya, dia terus memahami hukum mimpi ilahi dan membentuk tanda mimpi ilahi kelima. Masih banyak energi mimpi ilahi yang tersisa di dalam tubuhnya. Seperti ini, waktu perlahan berlalu, hari demi hari. Di dalam 3.000 dunia besar dunia impian ilahi, pembantaian dan pembantaian terus-menerus terjadi tanpa akhir. Gelombang pasang binatang yang tidak pernah berakhir, semua kota diinjak-injak, dan para peserta dimakan sebagai makanan oleh binatang-binatang mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Peserta tidak hanya bertarung melawan monster mimpi buruk tetapi mereka juga harus bertarung satu sama lain. Setiap detiknya, tak terhitung banyaknya orang yang terbunuh. Untuk 2 putaran pertama, para peserta akan bangkit kembali di kota. Tapi sekarang, mereka akan hidup kembali secara acak di suatu lokasi di alam liar. Jika nasib mereka buruk, mereka mungkin akan langsung bangkit kembali di tengah gelombang besar dan segera mati lagi. Jadi, harga kematiannya sangatlah tinggi. Tidak ada ruang bagi yang lemah untuk hidup. Itu membunuh atau dibunuh. Dan mereka yang dianggap peserta lemah ini sebenarnya adalah para elit luar biasa dari tanah suci biasa. Namun di sana, mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan azab mereka. Cahaya biru menembus langit, seolah mengoyak ruang. Seorang pemuda berpakaian hitam menggenggam Dragon Fang Blade, bahunya berlumuran darah. Di belakangnya, seekor binatang buas humanoid setinggi 20 kaki terjatuh ke tanah dengan suara keras, darahnya menggenang di sekelilingnya. Binatang buas ini adalah penguasa binatang mimpi buruk yang bermutasi di dunia Lightman. Bahkan master peringkat ketiga Lightman World telah mati karena binatang ini. Dan sekarang, binatang ini malah dibunuh oleh pemuda berpakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Dragon Fang. Sebelum babak eliminasi kedua berakhir, dia telah menebas monster mimpi buruk bermutasi super di dunia besar bela diri sejati dan memperoleh token transmisi dari tubuhnya. Dia menemukan bahwa dengan token transmisi ini, dia sebenarnya dapat melakukan perjalanan ke dunia besar lainnya. Tidak diragukan lagi, semua murid puncak dari berbagai dunia besar di seluruh alam ilahi telah memperoleh tanda seperti itu, jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan poin prestasi sebanyak itu. Hanya dengan terus-menerus melakukan perjalanan di antara 3.000 dunia besar ini dan membunuh eksistensi tertinggi di dunia tersebut, seseorang dapat memperoleh begitu banyak poin prestasi. Ini bahkan termasuk menebang 100 peringkat teratas jenius mengerikan dari keputusan segel ilahi. Jadi,
Ketika babak eliminasi ketiga dimulai, Dragon Fang telah meninggalkan True Martial World untuk pergi ke dunia besar lainnya, ingin bertarung melawan master puncak lainnya. Apa yang Dragon Fang pedulikan bukanlah poin prestasi, melainkan lawan yang layak yang bisa dia lawan sampai mati. Pertempuran, inilah alasan keberadaan Dragon Fang. Alasan dia bergabung dengan pertemuan bela diri pertama alam ilahi adalah untuk mencari lawan yang lebih kuat dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah mendapatkan token transmisi ini, poin prestasi Dragon Fang tumbuh dengan kecepatan yang menggelikan. Tepat setelah babak eliminasi ketiga dimulai, dia sempat dikalahkan oleh Lin Ming. Namun setelah itu, poin prestasinya dengan cepat kembali ke posisi nomor 1 dunia bela diri sejati dan terus menanjak semakin jauh ke depan. Dalam sebulan, dia berhasil mencapai peringkat 500 teratas keputusan segel ilahi. Lalu 300 teratas, 200 teratas, hingga 100 teratas. Ketika Dragon Fang memasuki peringkat 100 teratas, hal ini menyebabkan seluruh dunia bela diri sejati dipenuhi dengan kegembiraan. Dunia bela diri sejati hanyalah dunia tingkat kedua, dunia ini jauh dari sebanding dengan dunia tingkat pertama. Namun meski begitu, kini ada seseorang dari True Martial World yang mampu masuk peringkat 100 teratas. Ini benar-benar sebuah legenda. Peringkat 1000 teratas adalah batas yang benar-benar baru, tetapi pada saat yang sama peringkat 100 teratas juga merupakan batas baru. Setelah memasuki peringkat 1000 teratas, hampir dapat dipastikan bahwa seseorang akan menjadi raja dunia setengah langkah. Namun dengan masuk dalam peringkat 100 teratas, ada secercah harapan bahwa seseorang akan menjadi raja dunia sejati. Selama seseorang bisa mendapatkan kesempatan beruntung lainnya di alam transformasi ilahi, menjadi raja dunia bukanlah mimpi. Peringkat Dragon Fang adalah salah satu titik fokus dari seluruh alam ilahi. Bahkan murid utama Fast Universe Heavenly Palace, Fast Cosmos, telah memperhatikan Dragon Fang. Ini karena Dragon Fang tidak menyebutkan latar belakangnya sendiri. Berada di peringkat 100 teratas keputusan segel ilahi tanpa diketahui asal-usulnya, itu adalah kejadian yang sangat langka. Dragon Fang telah mencapai peringkat 97, peringkat 2 digit. Mengerikan sekali. Kapan jenius puncak seperti itu muncul dari dunia bela diri sejatiku? Cepat dan selidiki dari mana Dragon Fang ini berasal. Di tanah suci bela diri sejati, Raja Dunia Bela Diri Sejati secara pribadi mengeluarkan perintah. Dia merasa kekuatan sebenarnya Dragon Fang belum mencapai batasnya. Penampilan Dragon Fang membayangi semua jenius lainnya di dunia bela diri sejati, termasuk bahkan Lin Ming. Faktanya, selain Lin Ming membuat penampilan singkat di peringkat 1000 teratas keputusan segel ilahi tepat ketika babak eliminasi ketiga dimulai, dia tidak berbuat banyak sama sekali. Peringkatnya segera mulai turun. Selama babak eliminasi ketiga, poin prestasi monster mimpi buruk meningkat sekali lagi. Setelah Lin Ming memasuki pengasingan, peringkatnya secara alami mulai turun. Dragon Fang dan Wu Final Cloud akhirnya melampaui dia. Dia kembali menjadi peserta peringkat keempat dunia bela diri sejati, dan posisinya juga turun menjadi 8000-9000 berdasarkan keputusan segel ilahi. Meskipun banyak orang menyadari bahwa kekuatan sebenarnya Lin Ming jauh melampaui ini, hasil terbaik Lin Ming masih jauh dari peringkat Dragon Fang 97. Dengan Dragon Fang, pusat perhatian Lin Ming secara alami meredup. Dan selain Dragon Fang, ada juga beberapa keberadaan yang mempesona pada dekrit segel ilahi. Salah satunya adalah Nether Limitless dari tanah suci Skydark. Pemuda ini mengenakan pakaian hitam dan wajahnya pucat. Hanya dengan santai meliriknya, dia tampak agak lemah dan lemah. Tapi, kenyataannya kekuatannya sangat mengerikan. Senjatanya adalah katana yang panjang dan ramping. Panjangnya 4 kaki dan sangat tipis. Dalam setengah tahun ini, jumlah peserta dan monster mimpi buruk yang mati di bawah pedang ini tak terhitung jumlahnya. Nether Limitless juga memiliki token yang memungkinkan dia melakukan perjalanan antar dunia besar. Banyak penguasa dari berbagai dunia besar telah mati di bawah pedangnya, menjadi batu loncatan untuk kenaikannya. Saya tidak tahu seberapa jauh saya dari tujuan saya yang sebenarnya, 10 besar, Nether Limitless diam-diam menyeka darah dari katananya. Para peserta dunia impian ilahi hanya dapat melihat peringkat mereka sendiri di dunia besar tempat mereka mendaftar, dan tidak dapat melihat peringkat total alam ilahi. Nether Limitless menyingkirkan katananya. Di sekelilingnya berserakan mayat puluhan peserta. Mayat-mayat itu diiris rapi beberapa kali. Di bawah pedangnya, tidak ada yang bisa menjaga tubuhnya tetap utuh. Mayat-mayat ini segera lenyap, berubah menjadi energi alam mimpi yang diwakili oleh poin-poin prestasi yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Mereka semua adalah murid dari tanah suci Raja Dunia yang agung di dunia ini. Namun kini, semuanya telah ditebang oleh Nether Limitless. Orang-orang ini memiliki poin prestasi yang terlalu sedikit. Nether Limitless menggelengkan kepalanya, melangkahi genangan darah di tanah untuk pergi. Saya harus membunuh pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat lagi. Hanya dengan mayat mereka aku bisa membuka jalan untuk menjadi raja. Pertemuan bela diri pertama ini adalah kesempatan terbesarku. Saya harus menunjukkan potensi saya yang tinggi untuk menarik perhatian Empyrean Demon Dawn. Sebelum Nether Limitless bergabung dengan pertemuan bela diri pertama alam ilahi, Tian Mingzi telah memperingatkannya untuk tidak menahan apapun dalam pertemuan bela diri pertama ini. Dia harus mengerahkan upaya penuh dan menyeluruh dan mencoba untuk naik setinggi yang dia bisa agar Empyrean Demon Dawn dapat memperhatikannya.
Jika dia bisa menarik perhatian Empyrean Demon Dawn, ada kemungkinan dia akan diizinkan memasuki istana surgawi Demon Dawn dan mewarisi kekuatan ilahi yang transenden di sana. Ini adalah peluang terbesar Nether Limitless. Dia ingin menjadi raja dunia yang hebat di masa depan. Dengan dukungan pengaruh tingkat Empyrean, bahkan jika dia tidak memiliki bimbingan seorang Empyrean, hanya bimbingan dari murid Empyrean akan membuat jalannya jauh lebih mudah. Peringkat Nether Limitless pada keputusan segel ilahi masih berada di peringkat 18 seperti sebelumnya. Jika keturunan Empyrean tidak dipertimbangkan dalam peringkat, dia akan berada di peringkat 15. Adapun pemimpin tertinggi dari keputusan segel ilahi, itu masih Xiao Moxian. Setelah 8 bulan, poin prestasinya akhirnya melampaui 1 miliar. Dan di belakangnya, poin prestasi peserta peringkat kedua hanya mencapai 890 juta. Tanpa diragukan lagi, Xiao Moxian adalah eksistensi yang paling mempesona dari pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini, yang tiada duanya. Tidak ada seorang pun yang mampu mendekati kejayaannya. Situasi ini berlanjut hingga bulan ke-9. Babak eliminasi ketiga dan terakhir untuk babak penyisihan pertemuan bela diri pertama semakin dekat. Dalam beberapa hari terakhir, pembantaian menjadi semakin liar dan gila. Para peserta tampaknya menjadi gila, bergegas ke lautan binatang mimpi buruk tanpa takut mati. Perburuan antar peserta pun menjadi heboh dan buas. Semua orang ingin lulus babak penyisihan ini dan terbang ke surga. Jika seseorang bisa lolos babak penyisihan dan menjadi seorang jenius dari Tanah Suci, prestasi mereka akan membawa kemuliaan dan kebanggaan besar bagi sekte mereka. Begitu mereka kembali, mereka akan menerima hadiah yang besar. Dan jika itu adalah seniman bela diri pengembara, tidak perlu disebutkan apa manfaatnya bagi mereka. Melalui babak penyisihan ini, mereka akan melihat banyak pengaruh yang memperhatikan pertemuan bela diri pertama dan mereka semua akan diperebutkan. Mereka akan dapat menikmati banyak sumber daya dan jalan budidaya mereka akan menjadi lancar dan mudah. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyembelih, bagi sebagian besar dari mereka, upaya mereka sia-sia. Mereka tidak mampu mengubah nasib mereka. Ini karena pada babak penyisihan terakhir, jumlah orang yang tersingkir terlalu mengerikan. Hanya 1 dari setiap 10.000 yang berhasil. Itu berarti di dunia yang hebat, hanya tersisa beberapa ribu orang. Dari awal beberapa triliun peserta di dunia yang besar, mereka terus-menerus tersingkir hingga hanya tersisa beberapa ribu orang. Pada babak penyisihan, hanya 1 dari setiap miliar yang lolos. Ini adalah tingkat eliminasi yang membuat seseorang berada di ambang keputusasaan. Peng, 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 di kota-kota, di alam liar, pada saat babak penyisihan berakhir, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di dunia impian ilahi meledak menjadi titik-titik cahaya bintang yang memudar. Di berbagai dunia besar alam ilahi, ada beberapa kota kecil yang tidak memiliki satu pun peserta yang lewat, tidak ada yang berhasil lolos melewati babak penyisihan. Hanya di kota-kota terbesar di dunia besar ini kita dapat menemukan banyak seniman bela diri yang telah lewat. Untuk dunia tingkat pertama seperti Fast Universe World, karena jumlah pesertanya yang murni, ada hampir 10.000 seniman bela diri yang telah lolos. Tetapi untuk kata-kata tingkat ketiga seperti Atlas World dan Crimson Light World, mereka hanya memiliki tahun 1000 sampai tahun 2000 seniman bela diri yang lewat. Bahkan untuk Tanah Suci Puncak seperti klan Phoenix kuno dan klan Naga kuno, mereka hanya memiliki 1 digit murid yang lolos babak penyisihan. Ini dinilai merupakan hasil yang cukup baik. Ada banyak Tanah Suci tingkat rendah yang harus menundukkan kepala karena malu. Astaga, setelah Yan Littlemon melewati babak penyisihan, dia ditembak keluar dari dunia impian ilahi. Peringkat terakhirnya adalah peringkat ke-96 di Crimson Light World. Dia baru saja berhasil masuk peringkat 100 besar dunia yang hebat. Namun, Yan Littlemon masih tidak puas dengan peringkat ini. Haha, Littlemon, kamu sudah keluar, kerja bagus. Huo Violenstone berjalan untuk menerimanya, wajahnya penuh senyuman. Yan Littlemon membeku sejenak. Penatua tertinggi ini selalu sangat ketat terhadapnya dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Kenapa suasana hatinya begitu baik hari ini? Bab 1225, Pertemuan yang ditakdirkan. Tuan yang terhormat. Yan Littlemon membungkuk ke arah Huo Violenstone. Selama periode waktu setelah Lin Ming meninggalkan klan Phoenix kuno, Yan Littlemon secara resmi mengambil Huo Violenstone sebagai tuannya. Huo Violenstone tertawa terbahak-bahak. Bagus, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Xiaoping, ya, dia juga melakukannya dengan baik. Xiaoping pernah menjadi murid nomor 1 klan Phoenix kuno, tapi sekarang dia dibayangi oleh Yan Littlemon. Selama babak penyisihan, Xiaoping hanya mencapai sekitar peringkat 150 di dunianya yang hebat, hasil yang jauh lebih buruk daripada Yan Littlemon. Saya berterima kasih kepada penatua tertinggi atas pujiannya yang murah hati. Xiaoping tersenyum sedih, ada rasa aneh di hatinya. Dipukuli oleh seorang gadis muda yang 8 atau 9 tahun lebih muda dan juga memiliki kultivasi lebih rendah darinya, baginya itu adalah kehilangan muka yang besar. Baiklah, bersihkan dirimu dan bersiaplah untuk melaju ke semifinal. Klan Phoenix kuno kita akan memiliki 4 murid yang memasuki semifinal kali ini benar-benar panen yang bagus. 4 murid, Yan Littlemon dan Xiaoping sama-sama terkejut.
Sebagai sesama murid klan Phoenix kuno, mereka saling membantu di dunia impian ilahi dan juga memiliki pemahaman umum tentang poin prestasi semua murid lainnya dan dengan demikian mampu menebak siapa yang mampu melewati babak penyisihan dan siapa yang mampu melewati babak penyisihan dan siapa yang tidak. Kali ini, seharusnya hanya ada 3 murid yang lolos. Selain Yan Littlemoon dan Xiao Ping, ada juga murid inti yang berperingkat sekitar 1.800 di dunia yang hebat. Dia nyaris berhasil melewatinya. Lalu siapa orang keempat? Huo Violenstone sudah menduga Yan Littlemoon dan Xiao Ping akan menanyakan hal ini. Dia secara misterius berkata, kalian berdua juga harus bisa menebak siapa orang keempat ini. Apakah itu senior magang, saudara Lin Ming? Yan Littlemoon tiba-tiba teringat bahwa beberapa tahun yang lalu, Lin Ming telah meninggalkan klan Phoenix kuno untuk pergi bertualang. Mengingat waktu yang telah berlalu sejauh ini, dia seharusnya sudah berhasil mencapai alam laut ilahi awal atau tengah sekarang. Dengan bakat Lin Ming, dia tentu tidak akan melewatkan acara akbar seperti itu. Ya, itu persisnya Lin Ming, kata Huo Violenstone sambil dengan senang hati mengelus jenggotnya. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Yan Littlemoon tiba-tiba menyadari mengapa suasana hati Huo Violenstone begitu baik. Jadi alasannya pasti karena Lin Ming juga bergabung dalam pertemuan bela diri pertama. Dengan bakat Lin Ming, dia secara alami akan membawa kehormatan bagi klan Phoenix kuno. Saat Yan Littlemoon memikirkan Lin Ming, warna aneh menyapu wajahnya. Terhadap Lin Ming, dia merasakan sesuatu yang dia belum bisa jelaskan. Apakah hasil magang senior Brother Lin jauh lebih baik daripada hasil kita? Yan Littlemoon bertanya. Haha, Lin Ming memberi kita semua kejutan yang menyenangkan. Pada peringkat tertingginya, ia berhasil mencapai peringkat 1000 teratas keputusan segel ilahi dan menjadi peringkat pertama di dunia besar bela diri sejati. Tapi setelahnya, bocah itu terlalu malas, dan karena itu peringkatnya turun. Dia akhirnya menempati posisi keempat di dunia bela diri sejati, namun dia masih berhasil mempertahankan peringkat 10.000 teratas alam ilahi. Meskipun Yan Littlemoon dan Xiao Ping sudah bersiap, mereka masih menarik napas dingin setelah mendengar ini. Untuk menjadi seniman bela diri peringkat pertama di dunia bela diri sejati. Dan dunia bela diri sejati juga merupakan kata tingkat kedua. Hasil ini terlalu aneh. Senior magang, saudara Lin, dia benar-benar, Yan Littlemoon menghela nafas. Selama bertahun-tahun, dia tidak berani bermalas-malasan bahkan setengah menit pun. Selain itu, dia telah menunjukkan kekuatan dan potensi garis keturunannya hingga batasnya. Dia berharap bisa perlahan-lahan menyalip jejak Lin Ming, atau bahkan jika dia tidak bisa, dia masih bisa melihat punggungnya. Namun sekarang, dia menyadari bahwa perbedaan di antara mereka semakin lebar. Adapun Xiao Ping, mulutnya ternganga berulang kali, kehilangan kata-kata. Dia merasakan rasa iri dan cemburu yang tak tertandingi membara di dalam hatinya. Dia curiga bahwa selama perjalanan mereka ke alam mistik Dewa Binatang, mungkin tulang naga tertinggi telah dicuri oleh Lin Ming. Ketika tulang naga tertinggi tiba-tiba menghilang, tidak ada yang tahu di mana Lin Ming berada. Dia mengira Lin Ming telah meninggal tetapi pada akhirnya Lin Ming juga telah dikirim keluar dari alam mistik Dewa Binatang. Karena budidaya Lin Ming terlalu rendah pada saat itu dan kekuatannya juga tidak layak disebutkan, Xiao Ping tidak curiga padanya. Tapi dengan keadaan sekarang, Xiao Ping merasa ragu dengan penilaiannya di masa lalu. Kemungkinan besar ada rahasia yang menantang surga di tubuh anak laki-laki itu. Tapi sekarang, bahkan jika dia 100% yakin bahwa Lin Ming telah mengambil tulang naga tertinggi, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Dengan status Lin Ming saat ini, apalagi mengambil kembali tulang naga tertinggi itu, klan Phoenix kuno mungkin malah memberikan beberapa tetes esensi darah Phoenix kepadanya. Itu adalah esensi darah Phoenix. Ini adalah sesuatu yang dirindukan Xiao Ping dalam setiap mimpinya. Sepanjang hidupnya, tanpa peluang keberuntungan yang besar, tidak mungkin dia bisa mendapatkan setetes pun. Di mana semifinalnya akan diadakan? Apa aturannya? Yan Littlemoon bertanya pada Huo Violenstone. Di babak penyisihan, tingkat eliminasi telah mencapai persentase yang menyedihkan. Hanya 1 dari setiap miliar peserta yang berhasil lolos. Meski begitu, jumlah asli seniman bela diri yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama ini terlalu banyak. Meskipun tingkat eliminasinya sangat tinggi, masih ada sekitar 10 juta seniman bela diri di seluruh alam ilahi yang berhasil melewati babak penyisihan. Tidak mudah untuk menyaring orang-orang ini sama sekali. Huo Violenstone berkata, peraturannya telah disahkan. Dari 3.000 dunia besar, setiap 100 dunia besar akan dibagi menjadi satu grup dan grup tersebut akan bersaing di dunia kecil. Di setiap grup yang terdiri dari 100 dunia besar, terdapat banyak peserta dari dunia tingkat pertama dan dunia tingkat kedua. Setiap grup akan memiliki lebih dari 300.000 peserta, tetapi hanya 300 orang yang lolos dari setiap grup di semifinal. Hanya 300 orang. Mulut Xiao Ping ternganga lagi. Rasio eliminasi ini terlalu berlebihan. Di 100 dunia besar, yang mencakup banyak dunia tingkat pertama dan kedua, hanya 300 orang yang berhasil melewatinya. Ini berarti bahwa jika seseorang ingin berhasil melewatinya, mereka harus menjadi salah satu dari 3 peringkat teratas dunia yang hebat. Dan, karena Crimson Light World mereka adalah dunia tingkat ketiga, 3 master peringkat teratas sedikit kurang layak dibandingkan 3 master teratas dari dunia besar lainnya. Untuk bisa lulus, seseorang harus berada di peringkat 2 teratas atau bahkan mungkin peringkat nomor 1.
Dengan kata lain, tidak peduli seberapa keras dia dan Yan Little Moon berusaha, mustahil bagi mereka untuk lolos ke semifinal. Perjalanan mereka di sini sama-sama akan berakhir di babak semifinal. Untuk mengucapkan selamat tinggal pada panggung besar pertemuan bela diri pertama seperti ini, Xiao Ping merasa sedikit melankolis. Meskipun dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik ada di seluruh alam ilahi seperti awan dan dia tidak layak untuk disebutkan, Xiao Ping selalu menyimpan sedikit harapan di hatinya bahwa dia akan mampu memukau dunia dengan prestasi yang luar biasa. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa lolos ke semifinal. Bukan hanya itu, tapi dia akan gagal. Yan Little Moon juga sangat menyadari bahwa dia tidak akan lolos ke semifinal dan ini adalah harapan yang sepenuhnya sia-sia. Itu berarti bahwa di seluruh klan Phoenix kuno, hanya Lin Ming yang memiliki peluang untuk lolos. Dia bertanya, seperti apa metode kompetisinya? Tidak ada ide. Huo Violenstone menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Lin Ming berada di dunia bela diri sejati. Dunia besar itu tidak terlalu jauh dari dunia kita. Kita seharusnya bisa bertemu dengannya di semifinal. Begitukah? Yan Little Moon menarik napas dalam-dalam, tidak yakin dengan apa yang dia rasakan. Lin Ming, bertahun-tahun telah berlalu, seperti apa kamu sekarang? Pada saat ini, dunia bela diri sejati, medan perang dari babak penyisihan pertemuan bela diri pertama. Bentuk jiwa Lin Ming dikeluarkan dari dunia impian ilahi. Kesadaran dipulihkan ke tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan berdiri. Ia bisa melihat bahwa sejauh 10 mil di sekelilingnya, ada rekan-rekan peserta yang tersebar di mana-mana yang telah lolos babak penyisihan seperti dirinya. Pada awal pertemuan bela diri pertama ketika semua orang pertama kali memasuki dunia impian ilahi, seluruh bidang ini telah ditempati oleh seniman bela diri. Daerah sekitar bermil-mil telah dipadati peserta. Namun kini, peserta yang tersisa semuanya tersebar dengan bebas. Lin Ming. Saat ini Lin Ming sadar kembali, suara hangat dan akrab terdengar di benaknya. Suara ini datang dari Mo Eversnow. Nona Mo. Dengan pikiran Lin Ming memasuki ruang Magic Cube. Di sini, dia melihat Mo Eversnow dan juga Fishy. Fishy sedang tidur. Nafsu makan gadis kecil ini menjadi semakin besar, hingga pada tingkat yang menggelikan. Lin Ming telah meninggalkan 8-9 juta batu matahari ungu di ruang Magic Cube tetapi sebagian besar sudah dimakan olehnya. Lin Ming saat ini dapat digambarkan sebagai orang bangkrut yang dibersihkan dari semua kekayaan. Setelah membeli pil dunia tanpa batas, sisa uang kembalian hampir seluruhnya dimakan oleh Fishy. Bukan hanya itu, dia masih berhutang 6 triliun. Saat Lin Ming memikirkan hutang ini, dia terdiam. Setelah Lin Ming memasuki ruang Magic Cube, Fishy sepertinya merasakannya dan tiba-tiba terbangun. Dia mengusap matanya yang besar dan mengantuk. Setelah melihat Lin Ming, dia bersemangat dan tersenyum penuh semangat. Kakak Lin Ming, mencurigakan. Lin Ming memegang tangan Fishy. Meski usia aslinya tidak diketahui, dia berpenampilan seperti gadis kecil berusia 11-12 tahun. Di mata Lin Ming dia adalah anak kecil yang lucu. Selama 9 bulan ini, Fishy pada dasarnya sudah makan dan tidur berulang kali. Dia telah menjalani kehidupan yang menyenangkan dan tanpa beban. Kami harus segera melaju ke semifinal. Tampaknya semifinal tidak akan diadakan di dunia impian ilahi. Kita harus menaiki kapal roh ke lokasi yang ditentukan. Kata Lin Ming. Kemudian, pikirannya tiba-tiba bergerak. Oh, ada pesan. Kesadarannya meninggalkan ruang Magic Cube tepat saat api dari jimat pemancar suara menyala tepat di depannya. Ini adalah informasi yang dikirim dari River Feather Kota Kekaisaran Immemorial. Ketika Lin Ming pertama kali membeli pil dunia tanpa batas, River Feather telah meminjamkan 100 miliar batu setrum ungu kepada Lin Ming meskipun dia tidak sepenuhnya memahami situasinya. Meskipun ini tampaknya tidak banyak, Lin Ming memang memanfaatkan pinjaman River Feather dengan baik. Lin Ming memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Saudara Lin, selamat. River Feather menggunakan jimat transmisi suara untuk menentukan posisi Lin Ming dan kemudian bergegas mengejarnya. Saat dia berteriak dari jauh, suaranya bisa digambarkan penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Hasil Lin Ming jauh melampaui apa yang dia harapkan. Bahkan para murid tanah suci bela diri sejati lebih rendah daripada Lin Ming. River Feather menyadari bahwa dia benar-benar telah menemukan orang hebat kali ini. Selama dia bisa terus memperkuat hubungannya dengan Lin Ming, statusnya di keluarganya akan naik ke langit. Saudara Lin, daftar nama mereka yang berlaga di semifinal sudah dibagikan. Saya sudah membeli slip giok. Ayo, lihatlah. Saat River Feather berbicara, dia menawarkan slip batu giok. Lin Ming mengambil slip giok dan menyapu akal sehatnya. Slip giok ini mencantumkan 100 dunia besar alam ilahi. Dunia besar alam ilahi ini hadir dalam berbagai ukuran. Yang lebih besar mempunyai lebih dari 10.000 peserta dan yang lebih kecil mempunyai tahun 1000 sampai tahun 2000 peserta. Total ada lebih dari 3 juta peserta. Nama dunia cahaya merah menarik perhatian Lin Ming, disinilah markas besar klan Phoenix kuno berada. Saat dia hendak mencari klan Phoenix kuno untuk mencari nama yang dikenalnya, dia tiba-tiba merasakan gangguan di lautan spiritualnya. Kesadaran Mo Eversnow sangat berfluktuasi. Nona Mo, apakah ada yang salah? Lin Ming sedikit terkejut. Dalam benaknya, Mo Eversnow adalah seseorang yang selalu tenang, tidak senang atau marah. Dia jarang kehilangan ketenangannya. Mo Eversnow menarik napas dalam-dalam.
Dia memejamkan mata, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Setelah beberapa waktu, dia membuka matanya sekali lagi, cahaya sedingin es bersinar di dalamnya. Dia perlahan berkata, mengucapkan setiap kata, keturunan Tian Mingxi ada di dalam. Lin Ming terkejut. Tian Mingxi, ini adalah nama yang sudah sering dia dengar sebelumnya. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melakukan kontak dengannya. Keturunan Tian Mingxi. Siapa sangka keturunan Tian Mingxi ternyata bisa lolos ke babak semifinal juga. Ini benar-benar bisa disebut pertemuan yang ditakdirkan. Bab 1226, Lin Ming, Taring Naga. Lin Ming dengan cepat melihat melalui slip giok. Dia melihat pengaruh yang mungkin didirikan oleh Tian Mingxi, Tanah Suci Skydark. Nona Mo sedang berbicara tentang Tanah Suci Skydark. Ya, saya berbicara tentang Tanah Suci Skydark. Nama keluarga asli Tian Mingxi adalah Nether, dan pengaruh yang awalnya ia dirikan disebut Tanah Suci Netherworld. Setelah itu, dia mengganti namanya menjadi Skydark Holy Lands. Nether Limitless adalah keturunan Tian Mingxi. Mo Eversnow berkata dengan dingin. Setelah sektenya dimusnahkan, tubuh fananya dihancurkan, jiwanya dikirim ke dalam tidur nyenyak selama 50.000 tahun, semua anggota keluarganya yang tersisa dipisahkan, pengikutnya yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, kebencian ini, permusuhan ini, dendam ini benar-benar tidak dapat didamaikan, mereka berdua tidak akan pernah bisa hidup di bawah surga yang sama. Mo Eversnow ingin mencabik-cabik Tian Mingxi dengan tangannya sendiri, membakar tulangnya menjadi abu, dan menyiksa jiwanya untuk selamanya. Saya mengerti. Lin Ming melihat peringkat Nether Limitless. Keputusan segel ilahi berada di peringkat ke-18. Mendapat peringkat ke-18 di seluruh alam ilahi, ini benar-benar hasil yang sangat berlebihan. Anda harus mengalahkannya di semifinal ini. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan keturunan Tian Mingxi, maka bodoh sekali jika terus mendiskusikan pembunuhan Tian Mingxi. Mo Eversnow mengatakan bahwa jika Tian Mingxi masih muda dan bergabung dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, hasilnya tidak akan lebih buruk daripada hasil keturunan Empyrean. Saya akan. Lin Ming mengangguk. Pada saat ini, langit di atas Lin Ming tiba-tiba berputar, membentuk riak ruang angkasa. Kemudian, sebuah kapal roh raksasa datang keluar dari riak-riak ruang angkasa ini, tubuhnya yang besar menimbulkan bayangan di seluruh cakrawala. Kapal roh ini memiliki panjang puluhan mil dan lebar 10 mil. Seluruh kapal roh memancarkan fluktuasi energi yang kuat, itu jelas merupakan artefak roh. Kapal roh itu terus berhenti. Seorang pria parubaya berpakaian putih keluar dari kapal roh dan melayang tinggi di udara. Orang ini tingginya 7 kaki. Saat dia berdiri di udara, lingkaran cahaya samar terbentuk di belakangnya. Setiap tindakan dan gerakannya sepertinya memicu fluktuasi hukum. Orang ini adalah Lin Ming mendongak. Semua peserta yang lolos babak penyisihan juga melihat ke arah orang tersebut. Setiap orang, pria berpakaian putih itu mulai berbicara, suaranya nyaring dan nyaring, dengan mudah menyebar hingga ribuan mil. Semua orang dalam jangkauan ini dapat mendengarnya dengan jelas. Saya adalah murid ke-76 Istana Surgawi Alam Semesta Luas. Di bawah permintaan kakak magang senior, saya datang untuk menjemput Anda dan membawa Anda ke Grave Moonstar. Di sana juga akan digelar semifinal. Perjalanan ini akan berlangsung selama 3 bulan. Kalian semua boleh bersiap dan kemudian kita akan pergi. Dengan kata-kata pria berpakaian putih itu, semua orang diam-diam terkejut. Pengaruh tingkat Empyrean memiliki banyak murid. Namun, jika ada murid yang memiliki peringkatnya sendiri, maka itu hanya bisa menjadi murid langsung dari seorang Empyrean. Seorang Empyrean dapat hidup selama hampir 100 juta tahun, dan dengan demikian mereka akan menerima beberapa ratus murid langsung selama bertahun-tahun. Rata-rata, mereka menerima seorang murid setiap beberapa ratus ribu tahun. Di antara orang-orang ini, yang paling menakjubkan di antara mereka akan menjadi Empyrean setengah langkah dan yang lainnya akan menjadi Raja Dunia Hebat atau Raja Dunia Biasa. Tentu saja, kadang-kadang akan ada seorang jenius puncak yang mengerikan yang akan menjadi Empyrean lainnya. Dalam catatan sejarah, ada catatan pengaruh tingkat Empyrean yang memiliki 2 orang Empyrean. Kekuatan pengaruh ini mencapai tingkat yang mengerikan. Dan pria berpakaian putih di depan semua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik Raja Dunia Biasa. Seorang Raja Dunia sebenarnya dikirim untuk menjemput kita. Lin Ming sedikit terkejut. Ini agak terlalu megah dan mewah. Dengan 30 area semifinal, berarti setidaknya ada 30 Raja Dunia yang diutus. Mo Eversnow berbicara dari dalam lautan spiritual Lin Ming, orang ini hanyalah gumpalan inkarnasi. Pembangkit tenaga listrik teratas dapat membentuk banyak sekali inkarnasi dengan pemikiran untuk menangani banyak masalah. Saya mengerti, Lin Ming dipenuhi dengan pujian. Inkarnasi orang berpakaian putih ini terlalu nyata, dia bahkan tidak tahu apa bedanya dengan jati diri orang itu. Lin Ming tidak memiliki masalah yang harus dia selesaikan. Dia langsung terbang ke kapal roh. Di dalam kapal roh ada banyak dimensi berbeda. Ada padang rumput yang subur, hutan yang subur, ladang dengan bunga musim semi, dan masih banyak lagi, semuanya penuh dengan vitalitas. Puluhan wanita cantik sudah menunggu di kapal roh. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin banyak peserta ke kamar mereka masing-masing. Setiap individu memiliki ruang dimensi independen yang luas sehingga mereka dapat beristirahat. Saat Lin Ming tiba di tempat peristirahatannya, dia merasa bahwa tempat ini adalah tempat tinggal gua yang sempurna. Ada ruang budidaya khusus, ada lapangan bela diri untuk berlatih,
ada ruang alkimia, ruang pemurnian, dan bahkan taman obat yang dipenuhi ramuan roh yang semuanya gratis untuk digunakan. Hanya energi asal langit dan bumi di kapal roh ini yang lebih baik daripada area budidaya terbaik di tanah suci biasa. Ini hampir sama dengan ruang pelatihan terbaik di rumah lelang kota kekaisaran. Lin Ming berkata dengan heran. Ini hanya sebuah kapal roh dan kegunaan utamanya adalah untuk mengantar para seniman bela diri berkeliling. Jika ini adalah istana surgawi alam semesta luas, maka kondisi di mana seseorang bisa berkultivasi benar-benar tidak terbayangkan. Ini adalah latar belakang pengaruh tingkat Empyrean. Mo Eversnow berkata, kapal roh ini sendiri adalah artefak roh bermutu tinggi. Dilengkapi dengan formasi susunan yang dikhususkan untuk mengumpulkan energi asal langit dan bumi. Nilai seluruh kapal roh ini mirip dengan istana Carefree di Pulau Carefree. Sebuah kapal roh yang digunakan untuk menjemput dan mengantar seniman bela diri sebenarnya sebanding dengan Carefree Palace, artefak roh yang digunakan Carefree Island untuk menstabilkan takdirnya sendiri. Dari sini saja orang dapat menyimpulkan perbedaan antara pengaruh tingkat Empyrean dan Sekte kelas 8. Pahlawan muda Lin, jika ada sesuatu yang ingin kamu makan maka silakan pilih itu pada slip giok dan letakkan di susunan transmisi. Kami akan segera mengirimkan apapun yang Anda inginkan. Wanita muda yang membimbing Lin Ming dengan hormat berkata sambil menunjuk ke sebuah meja. Lin Ming melirik untuk melihat ada 10 slip batu giok yang diletakkan di atas meja. Dia dengan santai mengambil slip batu giok dan memeriksanya. Tercatat pada slip giok ini terdapat beberapa ratus jenis hidangan dan minuman, semuanya dengan gaya yang berbeda-beda. Dengan 10 slip batu giok, ada ribuan jenis makanan yang berbeda. Hidangan dan minuman ini semuanya dimasak dengan berbagai bahan surgawi, roh lingzi, dan ramuan roh. Semuanya benar-benar layak disebut hidangan kelas atas. Meskipun bahan-bahannya tidak seberharga tulang naga dan sumsum burung phoenix, tetap saja makananlah yang akan menyebabkan para jenius tanah suci merasa sakit saat memakannya. Meski begitu, makanan tersebut hanyalah makanan biasa yang diberikan kepada peserta babak semifinal. Lin Ming mengambil slip giok putih kosong dan secara acak memilih beberapa hidangan dan mencatatnya di atasnya. Kemudian, dia meletakkannya di susunan transmisi. Bahkan sebelum waktu dupa berlalu, sebuah kotak muncul kembali, dibungkus dengan kelopak batu giok. Setelah dibuka, aroma obat-obatan dan makanan bercampur yang kental dan harum tercium hingga ke lubang hidungnya. Baunya enak, Lin Ming memuji. Dia dengan belak-belakan mengeluarkan makanan itu dan meletakkannya. Tapi, saat dia hendak memakannya, pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia meletakkan sumpitnya dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya sendiri. Dia bisa melihat bahwa yang berdiri tepat di luar pintu masuk gua adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam ini tampan dan kurus. Matanya gelap dan cerah, dan dia memiliki rambut pendek, terpangkas rapi, hingga ke telinga. Kulitnya luar biasa pucat dan orang bahkan bisa melihat pembuluh darah biru yang merayapi di bawah kulitnya. Tangannya ditutupi perban dan perbannya bahkan basah oleh darah. Dia mengenakan cincin berbentuk aneh di tangannya. Dengan hanya berdiri di sana, pemuda ini seperti pedang harta karun yang terselubung di sarungnya, tajam namun terkendali. Murid Lin Ming menyusut. Dia langsung mengingat sebuah nama, di seluruh dunia bela diri sejati, hanya orang ini yang bisa memberinya perasaan yang begitu dalam. Taring naga, Lin Ming. Kedua pemuda itu hampir berbicara pada saat bersamaan. Kemudian, mereka berdua tertawa di saat yang sama, mata mereka bersinar dengan niat bertarung yang membara. Ini adalah perasaan yang hanya muncul ketika dua pahlawan tak tertandingi di suatu zaman bertemu satu sama lain. Meskipun mereka ingin mengalahkan satu sama lain, mereka juga memahami satu sama lain dengan jelas. Sayang sekali saya tidak bisa bertemu Anda di babak penyisihan. Aku ingin berduel denganmu tapi kamu jarang muncul untuk berburu. Aku merindukanmu beberapa kali saat kamu tersingkir, dan ketika babak eliminasi ketiga dimulai, aku sudah meninggalkan dunia bela diri sejati. Kata Naga Fang. Sama di sini. Keberadaanmu misterius dan tidak diketahui jadi aku tidak pernah berhasil bertemu denganmu. Keduanya adalah jenius puncak di generasi mereka dan mereka berdua juga menganggap panasnya pertempuran sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan mereka. Untuk menjadi rival dengan usia yang sama di era yang sama, hanya pertarungan antara para jenius terbaik yang bisa membuat darah seseorang mendidih karena kegembiraan. Pertempuran kita akan terjadi cepat atau lambat. Saya merasa Anda tidak menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya di babak penyisihan. Anda harus menjadi lawan yang menarik. Kata Dragon Fang sambil menatap mata Lin Ming. Yang membuat kami berdua, Lin Ming samar-samar tersenyum. Menghadapi Dragon Fang, dia jelas bisa merasakan kekuatan besar pemuda ini. Perasaan ini tidak datang dari membaca kultivasi, landasan, hukum, dan menilai kekuatan komprehensif orang lain. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang sepenuhnya didasarkan pada intuisi seseorang. Ini adalah intuisi yang dikembangkan Lin Ming dari terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mengalahkan talenta puncak yang tak terhitung banyaknya di levelnya. Aku akan menunggumu. Aku juga. Saat Lin Ming menaiki kapal roh ke Grave Moon Star, di dunia keberuntungan besar, kultus tak terputus sedang mempersiapkan perjalanan mereka sendiri. Murid terkuat dari kultus tak terputus, Yu Yuming, akhirnya mengakhiri petualangannya di pertemuan bela diri pertama. Hasil akhirnya jauh dari mampu lolos babak penyisihan, sehingga ia tersingkir. Pada saat ini,
orang-orang dari Unbroken Chul telah menaiki kapal roh dan bersiap untuk pergi ke Grave Moonstar. Master Kultus, yang bahkan belum keluar untuk menonton pertemuan bela diri pertama, secara khusus meninggalkan pengasingan di kultus tak terputus dan berencana menemui mereka di tengah jalan. Barisan ini adalah sikap termegah dan paling bermartabat yang dilakukan oleh kultus tak terputus untuk mengunjungi seseorang. Pada saat ini, di dalam kapal roh, Yu Yuming sedang melihat Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, ekspresi aneh di wajahnya. Dia merasa mustahil untuk percaya bahwa suami mereka benar-benar berhasil mencapai peringkat 1000 teratas dari keputusan segel ilahi dan menduduki peringkat pertama di dunia besar bela diri sejati. Harus diketahui bahwa peringkat akhir Yu Yuming kurang dari 200.000 di Good Fortune Great World. Di babak eliminasi ketiga, dia adalah salah satu seniman bela diri lemah yang tidak mampu bertahan sama sekali. Dia telah dianiaya dan dibunuh oleh monster mimpi buruk berkali-kali. Hanya dengan secara pribadi mengalami putaran ketiga dari babak penyisihan pertemuan bela diri pertama, dia dapat memahami betapa tidak normal dan mengerikannya para peserta puncak. Di mata Yu Yuming, mereka bahkan bukan manusia. Suatu kali, dia dikejar dari surga ke neraka oleh 20 binatang buas mimpi buruk. Salah satu dari monster mimpi buruk ini bisa saja membunuhnya. Namun, kecepatannya tidak bagus sehingga dia bisa mempertahankan hidupnya untuk sementara. Dan setelah dia melarikan diri selama 1/4 jam, dia bertemu dengan seorang seniman bela diri. Seniman bela diri ini hanya menggunakan satu serangan pedang untuk menebas 20 monster mimpi buruk itu. Setelah itu, Yu Yuming mengetahui bahwa seniman bela diri yang melakukan ini berada di peringkat sekitar 70 di dunia keberuntungan besar. Peringkat 70 di suatu tempat dibandingkan peringkat pertama, perbedaan macam apa itu? Yu Yuming merasa perbedaan antara dia dan Lin Ming telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dia bahkan meragukan apakah suami kedua wanita ini benar-benar Lin Ming, yang pernah menduduki peringkat pertama di dunia besar bela diri sejati. Mungkin ada kesalahan. Bab 1227, menciptakan teknik, api virtual. Menurutmu ada kesalahan? Tetua Agung bertanya pada Yu Yuming. Yu Yuming diam-diam menyuarakan kecurigaannya kepada Tetua Agung. Dia takut Mu Qianyu dan Qin Xingxuan mungkin melakukan kesalahan. Yu Yuming berkata, saya tidak mempertanyakan karakter kedua saudara perempuan magang junior itu. Saya tahu bahwa dalam hal sepenting itu, tidak mungkin mereka berbohong tentang hal-hal seperti itu karena tidak ada keuntungan bagi mereka melakukan hal itu. Tapi, yang aku khawatirkan adalah mungkin ada beberapa orang di klan Phoenix kuno yang memiliki nama mirip dengan suaminya. Saya sudah memeriksa sebelumnya dan mengetahui bahwa ada 100 miliar anggota klan di klan Phoenix kuno. Dalam 100 miliar klan ini, tidak aneh jika ada beberapa ribu orang dengan nama Lin Ming. Ini, Penatua Agung sedikit terkejut. Memang benar, ini adalah sebuah kemungkinan. Ketika Mu Qianyu dan Qin Xingxuan mendeskripsikan suami mereka, usia yang mereka sebutkan hanya terpaut 1 atau 2 tahun dari Lin Ming yang dijelaskan pada keputusan segel ilahi. Namun, para jenius seringkali memasuki pesona waktu, menyebabkan usia fisik mereka lebih tinggi dari kenyataannya. Ini adalah hal yang sangat umum. Setelah itu, peringkat Lin Ming meningkat secara dramatis, ke titik yang menggelikan di mana ia bahkan menjadi peringkat 1 dunia yang hebat. Tetua Agung, bersama semua orang, masih merasakan guncangan susulan dari peristiwa ini sehingga dia lupa mempertimbangkan hal-hal seperti yang baru saja dikatakan Yu Yuming. Tetua Agung berkata, memang ada kemungkinan ada orang dengan nama yang mirip, tapi ada juga kemungkinan dia juga suami dari kedua gadis itu. Menurut pendapat mereka, suami mereka adalah eksistensi luar biasa di alam bawah. Yu Yuming berkata, tidak ada gunanya menjadi luar biasa di alam rendah. Saya sendiri yang mengikuti pertemuan bela diri pertama jadi saya memahami betapa menakutkannya karakter-karakter yang memiliki kemampuan untuk lolos dari babak penyisihan. Selain itu, agak terlalu berlebihan bagi Lin Ming spesifik mereka untuk mendapatkan peringkat pertama di dunia yang hebat. Sejujurnya, saya bahkan tidak percaya bahwa seorang seniman bela diri dari alam bawah, yang sering kita sebut sebagai orang biadab, bisa mencapai ketinggian seperti itu. Jika kita menemukan pembangkit tenaga listrik bernama Lin Ming dan akhirnya menemukan bahwa kita telah melakukan kesalahan maka itu akan sangat memalukan bagi kita semua. Yu Yuming dengan jelas menyatakan kekhawatirannya. The Great Elder memikirkannya lagi. Jika mereka secara acak mendekati seorang jenius terkemuka dengan 2 istri yang muncul entah dari mana, dan juga mengatakan bahwa mereka telah melakukan perjalanan triliunan mil di ruang angkasa untuk menyatukan mereka kembali, dan mereka akhirnya salah, raut wajah Tetua Agung langsung berubah jelek. Bukankah itu akan menjadi pemandangan yang tidak bisa berkata-kata? Jika temperamen Lin Ming tidak baik atau istri aslinya hadir, maka akan sulit untuk mundur. Lagi pula, kebanyakan orang jenius menaruh seluruh hati mereka untuk mengejar puncak seni bela diri. Terhadap wanita, mereka mungkin tidak merasakan banyak cinta kekeluargaan. Ada banyak seniman bela diri yang setelah mencapai alam ilahi, tiba-tiba merasakan hubungan yang jauh lebih pucat dengan keluarga yang mereka tinggalkan di alam bawah. Yu Yuming perlahan berkata, ini tidak berarti bahwa semua seniman bela diri tidak berperasaan dan acuh tak acuh. Tapi, ada banyak orang jenius yang ekstrim, bahkan jika mereka berhasil mencapai batas Holy Lord, mereka bisa hidup ratusan ribu atau bahkan 1 juta tahun. Dalam jangka waktu yang lama, istri dan keluarga mereka pasti sudah meninggal.
Dalam umur mereka yang sangat panjang, para istri dan keluarga ini hanya menyumbang sebagian kecil dari pengalaman mereka. Hal ini terutama berlaku bagi keluarga yang mereka dirikan di alam rendah, terutama setelah banyak generasi berlalu. Misalnya, puluhan ribu tahun yang lalu, penyihir dari hutan belantara selatan ingin memasuki kehidupan terakhir atau kematian yang tertutup dalam pengasingan. Untuk mengatasi kekhawatiran dan obsesi di hatinya, dia kembali ke alam bawah untuk melihat kerajaan ilahi yang dia dirikan. Namun sekembalinya, dia menemukan bahwa kerajaan ilahi yang dia dirikan sejak lama sebenarnya telah hancur. Dengan demikian, penyihir dari hutan belantara selatan telah meninggalkan 72 pagoda bertuah sebagai kesempatan keberuntungan bagi keturunannya di masa depan, menyelesaikan semua ikatan karmanya. Yu Yuming mengungkapkan kekhawatiran kedua ini. The Great Elder mengerutkan kening sejenak sebelum berkata, tidak peduli apa itu, kita harus pergi dan memverifikasi situasinya terlebih dahulu. Selain itu, temuilah kedua wanita itu dan beritahu mereka tentang keraguan Anda agar mereka bisa bersiap. Jika memang ada kecelakaan, kami tidak ingin memprovokasi pembangkit tenaga listrik itu. Baiklah, terserah, saya sendiri yang akan pergi dan berbicara langsung dengan mereka. Yu Yuming mengangguk. Tetua Agung segera menemukan Mu Qianyu dan Qin Xingxuan bersama. Dia dengan bijaksana menyampaikan spekulasi dan kekhawatirannya sendiri. Meskipun dia berbicara dengan nada yang sangat hormat dan tidak langsung, bagaimana mungkin Mu Qianyu dan Qin Xingxuan tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Kedua remaja putri itu langsung merasakan penurunan kepercayaan diri mereka. Mereka tidak khawatir perasaan Lin Ming terhadap mereka akan memudar. Sebaliknya, mereka khawatir bahwa Lin Ming, pada keputusan segel ilahi sebenarnya bukan suami mereka. Tidak peduli betapa yakinnya mereka terhadapnya, mencapai peringkat pertama di dunia yang hebat adalah pencapaian yang terlalu berlebihan. Pada hari-hari ini mereka juga memperoleh beberapa pemahaman tentang berbagai tingkat pengaruh di seluruh alam ilahi. Di masa lalu, Lin Ming telah diterima oleh tokoh tingkat tinggi dari salah satu istana klan Phoenix kuno. Tapi, kekuatan inti klan Phoenix kuno berlokasi di markas mereka. Memilih secara acak salah satu dari 72 istana cabang, masing-masing istana setara dengan sekte puncak kelas 8, mirip dengan Pulau Carefree. Tetap saja, tempat itu sedikit lebih buruk daripada tanah suci yang sebenarnya. Bahkan jika Lin Ming adalah murid paling menonjol dari istana cabang itu, kesenjangannya masih terlalu besar untuk menjadi peringkat pertama dunia yang hebat. Secara umum, hanya talenta terbaik nomor satu dari tanah suci Raja Dunia Besar yang akan menjadi peserta peringkat pertama dunia besar. Tetua Agung menghibur mereka dengan mengatakan, Nona Mu, Nona Qin, saya tidak mengatakan bahwa saya mencurigai Anda, saya hanya berharap Anda berdua siap secara psikologis untuk menghadapi kejadian apapun. Tapi, 2 kali meleset tolong merasa lega. Bahkan jika situasinya tidak seperti yang kita pikirkan, aku akan tetap memenuhi janjiku dan membawa kalian berdua ke Grave Moon Star. Meski harapannya tidak terlalu besar, Tetua Agung tetap harus menjalin hubungan baik dengan kedua remaja putri ini. Keanggunan semacam ini jauh lebih penting daripada membantu mereka setelah mengkonfirmasi identitas Lin Ming. Saya berterima kasih kepada Penatua Agung. Mu Qianyu dengan enggan tersenyum, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Jika Lin Ming pada keputusan segel ilahi bukan suami mereka, maka mereka sekali lagi akan jauh dari mampu bertemu Lin Ming. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan, 2 bulan. Lin Ming mengendarai kapal roh, terus-menerus melewati kehampaan yang tak ada habisnya. Tujuan mereka adalah Grave Moon Star, sebuah dunia kecil. Dunia kecil ini adalah salah satu dari kata-kata kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di antara celah tak terbatas yang ada di antara dunia besar alam ilahi. Diameter Grave Moon Star hanya sepersejuta ukuran dunia bela diri sejati. Selama periode perjalanan ini, selain saat Lin Ming melihat Dragon Fang di awal, dia menghabiskan sisa waktunya dalam pelatihan. Saat dia mencerahkan dirinya sendiri dari sumber roh dasar yang telah dia telan di alam impian ilahi, dia telah memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang hukum. Untuk Lin Ming saat ini, jika dia ingin memahami hukum, dia tidak memerlukan slip giok hukum atau slip giok konsep yang dikumpulkan dari klan Phoenix kuno. Bahkan batu totem yang ditinggalkan oleh karakter seperti Xiao Daoji atau Huo Burning Heaven tidak akan berguna baginya. Ini karena tubuh Lin Ming sendiri adalah batu totem terbaik. Dagingnya, darahnya, organnya, tulangnya, dan bahkan jiwanya diukir dengan tanda hukum yang tak terhitung jumlahnya. Rune hukum ini diserap dari kesengsaraan surgawi yang dia alami saat dia melewati penghancuran kehidupan 9x9. 9 tingkat kesengsaraan surgawi, 9x9 penghancuran kehidupan, itu merupakan peluang keberuntungan yang sangat besar yang bahkan tidak dimiliki oleh keturunan Empirean pun yang beruntung mengalaminya. Karena Lin Ming memiliki kubus ajaib dan juga mengalami begitu banyak peluang keberuntungan lainnya, hanya pada saat itulah dia dapat mengalami penghancuran kehidupan 9x9 dan 9 tingkat kesengsaraan surgawi. Dia bisa disebut satu-satunya di seluruh alam ilahi yang melakukannya. Dengan hukum ini, selama Lin Ming mengasingkan diri, dia akan bisa memahaminya secara perlahan. Selain itu, karena hukum-hukum ini telah menyatu ke dalam tubuhnya, ia mampu memahaminya dengan hasil 2 kali lipat dan setengah usaha. Bukan hanya itu, hukum-hukum ini secara alami terbentuk dari energi asal langit dan bumi alam semesta. Mereka benar-benar tanpa celah dan tanpa batasan. Segala sesuatu yang dia pahami adalah intisari tertinggi dari hukum. Dengan demikian,
hukum yang ia pahami jauh lebih unggul daripada apa yang dipahami orang lain dari benda-benda seperti batu totem. Selama periode Lin Ming di ruang mimpi ilahi, karena kekuatan jiwanya telah meningkat pesat dan dia juga telah menyerap sumber roh dasar, kecepatannya dalam memahami hukum telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dari segi persepsi saja, Lin Ming benar-benar bisa terdaftar di antara standar tertinggi dari semua jenius di alam ilahi. Hukum kebakaran, konsep tingkat kelima, ini adalah konsep hukum kebakaran tingkat kelima. Dari konsep kelima unsur tersebut, semuanya memiliki konsep tingkat keempat yang sama, konsep manifestasi. Ini agar energi asal unsur memiliki spiritualitasnya sendiri. Dengan ini, kekuatan energi asal unsur akan ditingkatkan beberapa kali lipat. Adapun konsep tingkat kelima, itu adalah batas yang benar-benar baru. 4 level pertama dianggap sebagai fondasi, dan kesulitan level kelima akan meningkat secara dramatis. Untuk memahami konsep tingkat kelima sangatlah sulit. Dan saat ini, Lin Ming akhirnya menyentuhnya. Mata Lin Ming tiba-tiba terbuka. Di pupil matanya yang hitam pekat, nyala api menyala. Ini bukanlah ilusi, tapi api yang sebenarnya. Konsep hukum kebakaran tingkat kelima, kebakaran virtual. Api tidak hanya mencakup api yang membara di dunia nyata, tetapi juga api kemarahan, kebencian yang membara, kecemburuan yang membara, kemarahan yang meluap-luap, semua api ini adalah api virtual. Setelah api virtual dibakar, itu sangat menakutkan. Jika seorang seniman bela diri menggunakan konsep api untuk membakar api virtualnya dan memadukannya menjadi api sejati, maka setelah kedua jenis api itu menyatu, tingkat kematiannya akan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Jika seseorang terkena konsep api virtual, suasana hatinya akan terpengaruh. Pada saat ini, jika kemauan mereka menjadi tidak stabil dan mereka kehilangan kesabaran, kekuatan api virtual ini hanya akan meningkat dan mereka hampir mustahil untuk menahannya. Pada akhirnya, api virtual ini akan membakar mereka dari dalam, bahkan menghanguskan jiwa mereka hingga menjadi abu. Persatuan antara nyata dan tidak nyata, batas api virtual. Lin Ming berpikir keras. Tombak darah Phoenix melompat ke tangannya seolah-olah ia memiliki jiwanya sendiri. Pada saat itu, tubuhnya mulai terbakar dengan nyala api yang berkedip-kedip, dan warna nyala api tersebut adalah ungu. Ini adalah api yang keluar dari hatinya. Bahkan ada api yang menyala di matanya. Lin Ming mengulurkan tombaknya. Semua api di sekujur tubuhnya menyatu ke tombak darah Phoenix. Pada saat itu, seluruh tombak darah Phoenix mulai mengalir dengan cahaya merah dan ungu. Merah adalah kehidupan nyata, ungu adalah api virtual. Dengan gabungan abstrak dan kenyataan, tombak sederhana ini tidak menyebabkan fluktuasi spasial atau ledakan energi asal yang dahsyat. Secara umum, hal itu tidak tampak istimewa sama sekali. Tapi, Lin Ming tahu bahwa jika tombak ini menusuk seseorang, maka mereka yang memiliki budidaya lebih lemah akan terbakar oleh api nyata dari luar bahkan ketika api virtual meledak dari dalam diri mereka. Nyala api akan bergema dari dalam dan luar, langsung membakar semuanya menjadi abu. Teknik yang luar biasa. Suara Mo Eversnow bergema dari dalam pikiran Lin Ming. Selama hari-hari ini, Mo Eversnow juga telah memahami hukum. Dia telah merasakan pecahan tulang tidak lengkap yang dibeli Lin Ming dari kota kekaisaran Immemorial. Selama ini, dia telah memahami banyak hal berharga darinya. Serangan ini licik dan sulit untuk dicegah. Jika tidak hati-hati maka akan mudah mengalami kerugian, kata Mo Eversnow. Lin Ming mengangguk. Pada tahun-tahun ini, ia telah menciptakan sejumlah jurus. Namun, ketika batasannya terus meningkat, dia mulai semakin jarang menggunakan jurus lamanya karena kurangnya kekuatan. Langkah ini adalah sesuatu yang dia ciptakan setelah memahami konsep hukum kebakaran tingkat kelima. Itu melambangkan awal yang baru baginya. Lin Ming berkata, karena ini adalah serangan yang diciptakan dari konsep api virtual, sebut saja disintegrasi virtual. Bab 1228, Altar Segel Ilahi. Kami akan segera sampai di Grave Moonstar. Seluruh peserta, harap merapikan barang-barang Anda dan bersiap untuk berangkat dari kapal roh. 10 hari dari sekarang, semifinal akan resmi dimulai. Setelah 3 bulan berlalu, suara acuh tak acuh bergema di seluruh kapal roh. Seluruh peserta dunia bela diri sejati akhirnya tiba di lokasi semifinal pertemuan bela diri pertama. Kami akhirnya tiba. Lin Ming berdiri di atas geladak. Dari atas langit berbintang yang luas dan tak berujung, dia bisa melihat planet biru langit di bawahnya. Planet ini berdiameter 100 juta mil dan 70% permukaannya adalah air. Ini adalah salah satu planet pribadi Empyrean Vast Universe. Meskipun planet ini hidup dan penuh dengan kehidupan, tidak ada satupun manusia yang hadir di sana. Itu selalu dalam keadaan diam, tapi sekarang digunakan sebagai salah satu dari 30 lokasi di mana semifinal pertemuan bela diri pertama akan diadakan. Kapal roh melewati jarak ruang terakhir ini dan turun langsung ke Grave Moonstar. Semua peserta, silakan berangkat dari kapal roh. Semifinal akan dimulai 10 hari dari sekarang. Suara tidak berperasaan itu terdengar sekali lagi. Saat Lin Ming terbang turun dari kapal roh, dia melihat ada lusinan kapal roh yang diparkir tinggi di langit. Para peserta dari lebih dari 100 dunia besar berkumpul di Grave Moonstar. Setiap dunia besar memiliki utusan dan kapal roh yang dikirim khusus untuk menjemput para peserta. Sekarang, banyak kapal roh yang diparkir di langit, berkumpul satu sama lain seperti gunung. Ratusan ribu murid terbang turun dari kapal roh ini. Dari jauh, mereka tampak seperti sekumpulan semut yang jatuh dari langit.
300.000 orang telah berkumpul di sini. Saya ingin tahu bagaimana kami akan bersaing. Lin Ming berkata pada dirinya sendiri. Mereka jelas tidak berencana menggunakan dunia impian ilahi, dan dengan begitu banyak orang di sini, ingin semua orang bersaing dalam persaingan yang setara akan sulit. Apa itu? Lin Ming tiba-tiba menemukan bahwa di depan banyak kapal roh, ada dataran luas dan tak berujung, datar dan rata. Di dataran luas ini terdapat altar dewa besar berwarna ungu dan emas yang membentang ratusan ribu atau bahkan jutaan kaki ke atas. Altar ilahi ini begitu besar hingga seolah-olah membentang hingga tak terhingga, hampir mustahil diukur dengan mata manusia. Sebuah kapal roh raksasa berputar mengelilingi altar ilahi ini. Meskipun ini bisa disebut kapal roh raksasa, di depan altar dewa ini, kapal roh besar itu tampak sama seperti seekor lalat kecil. Itu terlalu besar. Apakah itu semacam altar? Lin Ming terkejut. Jika dia membandingkan altar ini dengan gunung, maka ini akan menjadi gunung termegah dan terbesar yang pernah dilihatnya. Altar ilahi ini memiliki lusinan anak tangga. Setiap langkah memiliki tinggi 100.000 kaki dan lebar 100.000 kaki. Setiap langkah tampak seolah-olah merupakan dunia tersendiri. Dan yang paling membingungkan Lin Ming adalah bahwa di altar ilahi ini, energi asal langit dan bumi begitu kental sehingga berubah menjadi esensi, berkumpul menjadi gelembung yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke sungai air. Di anak tangga tertinggi altar, aliran esensi semakin banyak berkumpul hingga mulai jatuh menuruni tangga seperti air terjun. Sungai dan air terjun ini semuanya terbentuk dari energi cair langit dan bumi, itu adalah jumlah yang tidak dapat diperkirakan. Energi asal langit dan bumi ini tidak berasal dari Grave Moon Star, namun disimpan di dalam altar ilahi. Jika semua energi asal langit dan bumi ini sepenuhnya diubah menjadi esensi sejati dan kemudian digunakan untuk menyerang, maka kekuatan serangannya dapat dibayangkan. Di langit, banyak seniman bela diri juga menemukan altar dewa yang megah dan aneh. Beberapa seniman bela diri penasaran dan ingin terbang dan melihat lebih dekat. Tapi, sebelum mereka sempat mendekat, tekanan mengerikan yang tak terlukiskan menyelimuti mereka. Para jenius yang tak tertandingi ini seperti serangga yang sayapnya terpotong. Mereka mati-matian mendesak seluruh energinya untuk terbang menjauh, namun kecepatan mereka perlahan menurun hingga akhirnya jatuh dari langit. Untungnya, seniman bela diri ini semuanya sangat kuat dan memiliki perisai tebal yang melindungi esensi sejati, jika tidak, mereka akan terluka parah. Apa yang terjadi di sini? Ada tekanan mengerikan yang datang dari altar ilahi itu. Para elit berbakat surga yang tak terhitung jumlahnya semuanya memandang ke arah altar ilahi emas ungu yang megah ini. Altar ilahi ini terbuat dari batu yang aneh dan tidak dikenal. Batu ini tidak mulus, melainkan ditutupi garis-garis dan tampak sangat kasar, seolah-olah setiap incinya telah dipotong dengan keras dari tanah. Namun setelah diperiksa lebih jauh, terlihat bahwa garis-garis ini tidak acak sama sekali. Setiap baris sepertinya mengandung rahasianya sendiri, sama seperti garis pada batu kekacauan. Setiap langkah memiliki garis yang tampak berbeda. Jika dihitung dengan cermat, dari bawah ke atas altar dewa raksasa ini memiliki total 33 anak tangga. Altar ilahi 33 langkah, melambangkan 33 langit berlapis. Setelah melihat nomor ini, pikiran Lin Ming bergerak. Dia telah melewati 33 layar Red Heavens Mineval, dan altar ilahi ini juga memiliki 33 langkah. Saya pernah mendengar mitos bahwa langit memiliki 33 lapisan, tapi apa sebenarnya arti dari 33 lapisan langit? Di benua tumpahan langit, dikatakan ada 6 lapisan di surga, dan ketika saya terbang ke langit saya memang menemukan 6 lapisan surga. Tingkat terendah adalah Camstream Heavens, diikuti oleh Primal Chaos Heavens. Setiap tingkat yang berbeda memiliki pemandangan yang berbeda, namun, Sky Spill Planet hanyalah sebuah planet kecil yang tidak penting di antara miliaran kata di alam bawah. Apa arti penting langit di sana dibandingkan dengan 33 langit berlapis dari alam ilahi? Apakah ini tempat yang spesial? Lin Ming sudah lama bingung tentang hal ini. Bahkan terdapat banyak sekali pendapat mengenai 33 langit berlapis, namun tidak ada sudut pandang yang pasti. Pada saat ini, dari dalam lautan spiritual Lin Ming, Mo Eversnow berkata, perdebatan tentang 33 langit berlapis dan apa sebenarnya itu telah ada sejak lama, dan bahkan saya tidak tahu persis apa itu. Mengenai altar dewa di depan kami, saya merasa ada yang agak aneh di dalamnya. Bahan yang digunakan untuk menyempurnakan altar ini adalah salah satu dari 3 jenis batu menakjubkan dari alam ilahi, batu dewa abadi. Itu adalah bahan yang mampu menempa senjata yang layak untuk dao surgawi. Batu dewa yang abadi. Lin Ming sedikit terkejut saat mengetahui hal ini. Pada saat ini, suara yang bagus menyebar ke seluruh Grave Moon Star. Semifinal pertemuan bela diri pertama akan diadakan di altar besar yang Anda lihat di hadapan Anda, altar segel ilahi. Altar segel ilahi adalah instrumen ilahi yang disempurnakan oleh seorang Empyrean terkemuka di zaman kuno yang jauh. Dikatakan bahwa siapapun yang bisa melangkah ke jurang altar ini bisa menjadi dewa. Mereka yang bisa naik ke puncak altar ini bisa menjadi dewa. Kata-kata macam apa itu? Dari ratusan ribu peserta, semua yang mendengar hal ini terkejut. Tapi, instrumen suci itu sudah lama hilang. Altar segel ilahi yang Anda lihat di depan Anda disempurnakan oleh guru saya yang terhormat, alam semesta Empyrean yang luas. Dengan waktu 100.000 tahun, dia memahami dao surgawi dan secara menyeluruh meneliti altar segel ilahi kuno untuk menciptakan harta roh Empyrean miliknya sendiri. Harta karun roh Empyrean ini menggunakan planet sebagai bahan utamanya.
Dengan membentuknya secara perlahan selama 10.000 tahun, itu dibuat dengan batu dewa abadi serta 33 jenis material surgawi yang berharga sebelum akhirnya tercipta. Orang yang berbicara adalah murid langsung ke-76 Empyrean Fast Universe. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Raja Dunia yang telah mengirimkan inkarnasi untuk menjemput Lin Ming dan yang lainnya untuk membawa mereka ke Grave Moon Star. Tapi kali ini, yang ada di Grave Moon Star bukanlah inkarnasi melainkan dirinya yang sebenarnya. Orang yang secara pribadi memimpin semifinal di Grave Moon Star adalah murid ke-76 Empyrean Fast Universe. Bagi seorang tokoh dikdaya Raja Dunia yang secara pribadi memimpin semifinal adalah pemandangan yang cukup menakjubkan. Untuk berpikir bahwa seluruh planet dimurnikan sebagai bentuk utama dari harta roh Empyrean, keterampilan seorang Empyrean benar-benar menakjubkan. Namun, dari apa yang kudengar sepertinya harta roh Empyrean ini didasarkan pada altar segel ilahi kuno. Dengan kata lain, altar ilahi ini adalah replika, tetapi juga merupakan replika harta roh tingkat Empyrean. Sebuah replika sudah sangat menakjubkan, lalu seberapa hebatkah altar segel ilahi yang sebenarnya? Bahkan dikatakan siapapun yang bisa mencapai puncak altar ini bisa menjadi dewa. Dan, nama segel ilahi ini, bisakah altar segel ilahi kuno disempurnakan dengan segel ilahi Empyrean? Lin Ming berteori. Pikiran pertamanya adalah Empyrean Divine Seal. Segel ilahi Empyrean tidak diragukan lagi adalah Empyrean yang sangat kuat. Dia setidaknya berada di peringkat yang sama dengan Empyrean Primordius, atau, dia bahkan mungkin melampaui Empyrean Primordius. Ini karena Lin Ming telah melakukan perjalanan di bawah kota kekaisaran abadi dan menemukan peninggalan kuno yang masih ada di sana, segel Elysium kuno. Dari sana, dia mengetahui bahwa Empyrean Divine Seal sangat terkait dengan bencana dunia 3,6 miliar tahun yang lalu, dia bahkan mungkin adalah protagonis heroik di era itu. Altar segel ilahi yang sebenarnya adalah instrumen ilahi. Altar segel ilahi yang sebenarnya kemungkinan besar bahkan melampaui harta roh tingkat Empyrean. Ketika Lin Ming berada di abis iblis abadi dan berjalan melalui jalan kaisar, dia telah menemukan sisa kehendak kaisar iblis. Dari bibirnya, Lin Ming mengetahui bahwa alasan Empyrean Primordius menciptakan jalan kaisar di masa lalu adalah agar berhasil menyempurnakan instrumen ilahi. Namun, pada akhirnya ia gagal dan bahkan binasa. Adapun banyak rahasia para Empyrean, kaisar iblis tidak mengetahuinya. Dari sini, dapat dilihat bahwa instrumen ilahi jauh melampaui harta roh tingkat Empyrean. Kalau tidak, dengan keahlian Empyrean Primordius, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memurnikan harta roh Empyrean dan akhirnya bisa dikalahkan pada akhirnya. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, suara ledakan besar dari murid ke-76 Empyrean Fast Universe terdengar sekali lagi. Sekarang saya akan mengumumkan peraturan kompetisi untuk semifinal. Aturan kompetisi. Semua seniman bela diri yang berpartisipasi terkejut dan segera menajamkan telinga mereka, mendengarkan dengan penuh hormat. Ini adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan hasil mereka di pertemuan bela diri pertama dan bahkan pencapaian mereka di masa depan setelahnya. Mereka tentu saja harus mendengarkan dengan baik. Saya adalah moderator ketua semifinal yang diadakan di sini. Saya adalah murid ke-76 Empyrean Fast Universe. Sedangkan bagi kalian semua, kalian mungkin menyebutku sebagai Xiao Dao Child. Semifinal akan diadakan di atas altar segel ilahi. Altar segel ilahi mengandung tekanan seorang Empyrean. Meskipun sebagian besar tekanan tersebut telah terkendali, tekanan tersebut masih akan sangat menekan seniman bela diri. Untuk mengatasi tekanan ini, Anda tidak hanya membutuhkan kultivasi yang mendalam tetapi Anda juga memerlukan tekad, kemauan, bakat, semua itu sangat diperlukan. Altar segel ilahi adalah ujian komprehensif yang akan mendorong Anda hingga batasnya dalam setiap aspek. Jika Anda tidak dapat menahan tekanan maka apalagi memanjat altar segel ilahi, bahkan berdiri tegak di atasnya pun mustahil. Terlebih lagi, dengan setiap langkah yang kamu ambil di altar segel ilahi, kamu harus mengalahkan lawan yang kuat. Formasi susunan telah disiapkan pada 21 langkah pertama dari altar segel ilahi. Formasi susunan ini akan menghasilkan simulasi tubuh roh dengan kekuatan yang berbeda-beda. Hanya dengan mengalahkan mereka Anda dapat naik ke langkah berikutnya. Jika kalah, Anda kehilangan semua kualifikasi untuk maju. Adapun 12 langkah terakhir, kalian tidak akan melawan tubuh roh melainkan peserta lainnya. Hanya dengan mengalahkan lawan barulah Anda bisa maju ke langkah berikutnya. Jika Anda dikalahkan, Anda akan diturunkan satu langkah lagi. Anda diperbolehkan untuk dikalahkan 5 kali. Setelah Anda dikalahkan untuk ke-6 kalinya, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk maju. Saat Xiao Dao Child berbicara, semua seniman bela diri yang hadir tercengang. Mereka harus menahan tekanan yang luar biasa hanya dengan berdiri di altar segel ilahi. Jika mereka bertarung dalam situasi ini, konsumsi energi dalam tubuh mereka bisa dibayangkan. 21 langkah pertama jauh lebih mudah, seseorang hanya perlu melawan tubuh roh simulasi yang dibentuk oleh formasi susunan. Adapun 12 langkah terakhir, seseorang harus melawan para jenius lainnya. Namun, jika seorang peserta dapat mencapai tahap itu, mereka juga akan menjadi seorang yang sangat jenius di generasinya. Disitulah pertempuran sebenarnya terjadi. Adapun batas mampu dikalahkan sebanyak 5 kali, itu sebagai upaya mencegah kesialan. Jika seseorang cukup kuat untuk dilewati tetapi benar-benar bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang konyol, mereka tidak akan langsung tersingkir sebelum dapat mengambil beberapa langkah ke atas. Dalam kompetisi ini, Anda tidak boleh membunuh lawan. Setelah lawan mengaku kalah,
Anda dilarang menyerangnya. Terakhir, saya mendoakan yang terbaik bagi Anda untuk mencapai puncak, meskipun harapan untuk mencapainya sangat kecil. Kata-kata terakhir Xiao Daochild membangkitkan semangat juang pemberontak dalam diri semua jenius yang hadir. Semuanya terpilih di antara kebanggaan surga yang terpilih. Jika seseorang menyuruh mereka untuk tidak mencapai puncak, mereka akan mendaki lebih keras lagi. Bab 1229, sulit menemukan tiket. Xiao Daochild sebenarnya berpikir bahwa tidak ada dari kita yang bisa mencapai puncak. Sepertinya dia menganggap kita semua tidak berharga atau semacamnya. Kata seorang seniman bela diri berjubah dengan pedang panjang di bahunya. Hehe, senior Xiao Daochild secara alami memiliki pengalaman yang fenomenal. Jika dia berpikir tidak ada satupun dari kita yang bisa menghubunginya maka mungkin kesulitannya agak terlalu besar. Peserta lain berkata tidak setuju. Kata-katanya langsung mengundang kemarahan dan tatapan tajam banyak orang lainnya. Jangan menilai kami semua dengan standar terbatas Anda sendiri. Kakak magang senior kami adalah master peringkat nomor 1 di dunia surga baru. Selain itu, dia juga jenius paling menakjubkan yang muncul di tanah suci surga baru kita selama jutaan tahun terakhir. Selama penyisihan, kakak magang senior kami menyimpan sebagian besar kekuatannya sebagai cadangan namun dengan mudah memperoleh tempat pertama di dunia yang hebat. Meskipun kakak senior magang membunuh banyak orang di babak penyisihan, pedangnya tidak ternoda setetes darah pun. Dia disebut pedang tanpa darah, pedang menuju surga baru, apa yang akan kamu pahami? Kata seniman bela diri lainnya dari belakang. Dia berdiri bersama yang lain, semuanya mengenakan jubah yang sama. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah murid inti tanah suci surga baru, dan juga saudara magang junior dari pedang tanpa darah ini. Ada seorang seniman bela diri yang berdiri di antara mereka dan sangat menonjol, itu pastinya pedang tanpa darah. Bagi tanah suci Raja Dunia yang agung, tidak aneh jika beberapa ratus murid mereka lolos dari babak penyisihan. Jenius sejuta tahun dari tanah suci Raja Dunia yang hebat. Para seniman bela diri yang berbicara sebelumnya membeku. Jika ini bukan sebuah bualan kosong maka itu sungguh menakjubkan. Jika dia benar-benar jenius sejuta tahun, maka dia mungkin memiliki peluang untuk menjadi Raja Dunia biasa di masa depan. Beberapa seniman bela diri semua merasa kagum saat mereka melihat pedang tak berdarah ini. Kesempatan untuk menjadi Raja Dunia biasa. Alis pedang tanpa darah terangkat. Dia terkekeh, dengan nada menghina berkata, seekor burung layang-layang tidak akan pernah memahami ambisi seekor angsa. Pada saat ini, di dalam Grave Moonstar, dari ratusan ribu peserta, terdapat banyak elit muda yang sama percaya diri dengan Bloodless Sword. Dari sekian banyak orang, ada banyak yang bernasib buruk di babak penyisihan dan tidak bisa mendapatkan token transmisi yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan antar dunia besar. Karena itu, poin prestasi mereka terbatas. Ada juga beberapa orang yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Sekarang, mereka semua bersemangat untuk bertarung. Mereka semua ingin mempercepat altar segel ilahi ini. Orang jenius selalu sombong dan sombong. Sejak lahir hingga dewasa, mereka telah tumbuh di bawah lingkaran cahaya yang dikenal sebagai talenta nomor 1 di tanah suci Raja Dunia yang agung. Mereka semua percaya diri, tidak ada yang mau percaya bahwa mereka lebih rendah dari orang lain. Di puncak Gunung Hitam, seorang seniman bela diri berpakaian hitam berdiri tegak melawan angin, 100 mil jauhnya dari altar segel ilahi. Kulitnya pucat, pupil matanya merah darah, dan aura hantu keluar dari tubuhnya. Dia adalah keturunan Tian Mingzi, Nether Limitless. Tidak ada yang bisa mencapai puncak. Sangat menarik. Saya tidak takut bahwa saya akan menemukan tantangan yang terlalu sulit, hanya takut bahwa kesulitannya akan terlalu rendah. Kakek, tunggu saja. Saksikan saat saya mengejutkan alam semesta, melayang ke langit dan menarik perhatian Empyrean Demon Dawn. Nether Limitless membelai katana di tangannya. Dia duduk kembali di puncak gunung hitam itu dan dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Inilah perbedaan bakat seni bela diri ekstrim dari karakter biasa, mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu dan akan selalu berkultivasi hingga batas kemampuan mereka. Pada saat ini, Lin Ming terdiam saat dia menatap altar segel ilahi. Pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia berbalik untuk melihat melalui kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam melayang tinggi di langit. Orang ini adalah Dragon Fang. Kedua orang itu saling menatap. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan niat bertarung cemerlang di mata masing-masing. Jika aku bisa naik ke langkah ke-32, aku bertanya-tanya apakah akan ada orang yang mampu menjadi tandinganku. Suara Dragon Fang menyebar hingga puluhan mil ke telinga Lin Ming. Jika tidak ada lawan, aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi, mungkin ada tubuh roh simulasi yang muncul. Lin Ming tersenyum. Untuk memanjat altar segel ilahi, seseorang juga harus menahan tekanan dari seorang Empyrean. Tapi, tekanan Empyrean hanya untuk menguji kemauan, bakat, dan fondasi seseorang. Untuk melihat seberapa besar potensi yang dimiliki seorang jenius, seseorang harus mengujinya dalam pertarungan sebenarnya. Oleh karena itu, peraturan semifinal mengharuskan seseorang tidak hanya menahan tekanan dari altar segel ilahi, tetapi untuk maju, mereka juga harus mengalahkan lawan di setiap langkah. Tapi seperti ini, semakin jauh seseorang melangkah, semakin tinggi kemungkinan seseorang tidak dapat menemukan lawan. Jika tidak ada yang mampu menahan tekanan untuk menaiki tangga itu maka tidak akan ada yang melawan. 10 hari adalah waktu yang sangat singkat bagi seorang seniman bela diri.
Selama 10 hari ini, hampir semua orang kembali ke kapal roh untuk menutup diri dan terus berkultivasi. Lin Ming juga tidak terkecuali. Altar segel ilahi adalah perang gesekan yang berlangsung lama. Seseorang tidak bisa terbang, mereka harus memanjat jutaan kaki itu dengan tangan dan kaki mereka sendiri, selangkah demi selangkah. Artinya kompetisi ini mungkin akan berlanjut selama beberapa hari. Dalam pertarungan seperti itu, semua peserta diam-diam menyimpan kekuatan mereka dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Dan dalam 10 hari ini, sebenarnya ada banyak sekali orang yang berkumpul dari seluruh alam ilahi untuk menyaksikan kompetisi ini. Selalu ada kapal roh yang melintasi ruang angkasa dan terbang menuju Grave Moonstar. Dan pada saat yang sama, di sisi istana surgawi alam semesta luas, Xiao Daoji mengumpulkan beberapa murid inti yang ahli dalam hukum bumi untuk membentuk sebuah arena yang sangat besar di sekitar altar segel ilahi. Arena ini menjulang tinggi ke langit, menembus awan. Bentuk utama arena seluruhnya terbuat dari pegunungan yang dipahat kasar dan belum dihaluskan sama sekali. Belum ada kursi, yang ada hanya jabatan umum. Hanya satu landasan gunung yang mampu menampung puluhan ribu orang. Setiap area tempat duduk memiliki lebar dan tinggi lebih dari 1000 mil, secara total dapat dengan mudah menampung miliaran orang. Tiket masuk semuanya dijual oleh Fast Universe Heavenly Palace. Ingin membelinya sangatlah sulit. Beberapa miliar tiket terdengar seperti tiket yang sangat banyak, tetapi ada peserta dari 100 dunia besar alam ilahi yang berkumpul di sini. Bukan hanya itu, tapi ada banyak dunia menengah, dunia kecil, dan alam mistik tersembunyi. Bahkan dunia besar pun hanya mampu menjual 10-20 juta tiket saja. Ada tiket yang harus diberikan kepada berbagai tanah suci Raja Dunia, keluarga besar seni bela diri, para tetua dunia persilatan yang terkenal, dan juga kepada kerabat dan teman para peserta. Dengan demikian, jumlah tiket yang dijual secara publik di setiap dunia besar hanya berjumlah 10 juta atau lebih, dan dunia tingkat ketiga akan memiliki beberapa juta. Dan di dunia besar alam ilahi terdapat banyak sekali orang, mustahil untuk diperkirakan. Harus diketahui bahwa bahkan dalam pertemuan bela diri pertama, setiap dunia besar memiliki triliunan orang jenius yang berpartisipasi. Ada banyak sekali lebih banyak orang yang ingin menonton semifinal First Martial Meeting. Dari jumlah tersebut, berbagai tanah suci merupakan pembeli utama tiket ini. Misalnya, raksasa seperti klan naga kuno memiliki 800 istana cabang, dan setiap istana memiliki rezim tokoh tingkat tinggi masing-masing. Selain itu, markas besar klan naga kuno memiliki lebih banyak master dan lebih banyak murid inti. Jika mereka menginginkan tiket, mereka memerlukan setidaknya beberapa puluh ribu tiket untuk memastikan jumlah tiket yang tinggi dapat diperoleh. Tapi, ini jelas mustahil. Oleh karena itu, Istana Surgawi Alam Semesta Luas menerapkan persyaratan yang sangat ketat dalam pembelian tiket. Seseorang tidak hanya membutuhkan kekayaan dalam jumlah besar, tetapi seseorang juga membutuhkan status atau latar belakang, atau basis budidaya setidaknya di alam Holy Lord. Ada banyak pemilik bisnis kaya yang ingin membeli tiket tetapi ternyata mustahil. Terlebih lagi, begitu tiket masuk terjual, seseorang harus membubuhkan tanda roh di atasnya agar tidak bisa dijual. Jadi, bisa mendapatkan tiket adalah simbol status dan kekuasaan. Tetua Agung, kami tidak dapat membeli tiket. Seorang murid kultus tak terputus buru-buru kembali untuk melapor. Saya mengerti. The Great Elder menarik napas dalam-dalam, merasa tidak berdaya. Kultus tak terputus mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai sekte kelas 8 teratas. Di alam ilahi ada pengaruh kelas 8 yang tak terhitung jumlahnya, itu hanyalah setetes air di lautan. Jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan sekte mereka, Yu Yuming, hanya mampu menduduki peringkat beberapa ratus ribu teratas di dunia besar. Di masa lalu, sudah bagus jika mereka bisa memiliki murid dengan peringkat jutaan. Jika ini adalah wilayah mereka sendiri maka mereka dapat memerintah tanah dan masyarakat sesuka mereka. Tapi begitu mereka tiba di Grave Moonstar di mana banyak pengaruh besar berkumpul, mereka bahkan tidak bisa membeli tiket masuk. Jika sekte mereka memiliki pembangkit tenaga listrik alam Holy Lord maka mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak apa-apa, saya mendengar bahwa seluruh semifinal akan direkam dalam cakram susunan pertempuran yang nantinya akan mereka jual ke publik. Saya kira kita hanya bisa menunggu sampai saat itu. Tidak ada jalan lain. Ingin langsung memasuki kapal roh dunia bela diri sejati adalah hal yang lebih mustahil. Saat Tetua Agung berbicara, Muqianyu juga merasa sedikit bingung. Tidak mungkin bagi mereka untuk melihat Lin Ming sekarang. Area 100 mil di sekitar setiap kapal roh dunia yang besar adalah zona terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Bahkan tokoh-tokoh tingkat tinggi dari berbagai pengaruh para peserta pun tidak terkecuali. Tapi begitulah yang terjadi. Dengan ratusan ribu peserta, pasti ada puluhan juta teman dan kerabat. Jika semua orang ini terbang bola-balik di antara kapal roh maka pintu masuknya pun akan pecah. Itu benar, jika kita tidak bisa melihat suami kita maka kita bisa mencari klan Phoenix kuno terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi masalah tersebut secara langsung. Jika nama pada keputusan segel ilahi benar-benar suami kami, maka dimungkinkan untuk mendapatkan tiket masuk dari klan Phoenix kuno. Muqianyu menghela nafas dengan murung, hatinya kacau. Klan Phoenix kuno adalah sebuah tanah suci puncak dan memiliki banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa suci, sehingga mereka mendapatkan tiket seharusnya mudah. Selain itu, klan Phoenix kuno memiliki murid yang berpartisipasi di semifinal, jadi mereka seharusnya bisa mendapatkan tiket masuk yang lebih banyak. Saat Muqianyu menyarankan ide ini,
mata tetua agung tiba-tiba menjadi cerah. Apakah kamu kenal seseorang dari klan Phoenix kuno? Murid ini hanya mengetahui satu. Itu adalah tetua istana tingkat tinggi yang datang menjemput suami kami untuk membawanya ke alam ilahi. Dia seharusnya juga datang untuk menonton semifinal. Peri Feng adalah tokoh penting dari Phoenix Cry Palace dan juga orang yang memimpin Lin Ming ke alam ilahi dan membantu menempatkannya di klan Phoenix kuno. Tidak ada alasan dia tidak menonton kompetisi tersebut. Kita seharusnya bisa melihat sosok tingkat tinggi dari klan Phoenix kuno. Penatua Agung mengangguk. Namun di sampingnya, Yu Yuming tampak sedikit khawatir. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Karena mereka sampai pada langkah ini, mustahil untuk kembali. Mereka harus menyelesaikan ini sampai akhir. Seseorang ingin bertemu denganku. Di dalam kapal roh klan Phoenix kuno, Peri Feng sedikit terkejut ketika dia menerima pesan ini. Siapa ini? Mereka datang dalam kelompok berempat. Orang yang ingin melihat Fiery Maiden adalah dua wanita. Mereka mengaku pernah bertemu peri gadis di dunia alam rendah yang disebut Benua Tumpahan Langit. Benua Tumpahan Langit, dua wanita, mungkinkah? Pikiran Peri Feng bergerak. Cepat undang mereka masuk. Juga, pergilah ke aula penatua tertinggi Huo Violenstone dan mintalah penatua Huo secara pribadi datang menemui mereka. Peri Feng sudah menebak siapa kedua wanita ini. Karena Lin Ming kemungkinan besar akan menjadi raja dunia di masa depan, dia secara alami harus memperlakukan istri-istrinya di alam bawah dengan sambutan yang megah dan sopan. Ya, murid utusan itu minta diri dan pergi. Tak lama kemudian, Mu Qianyu, Qin Xingxuan, Yu Yuming, dan tetua agung kultus tak terputus memasuki aula utama kapal roh klan Phoenix kuno. Sudah ada 3 orang yang menunggu di aula utama ini, Huo Violenstone, ketua istana Phoenix Cry, dan Peri Feng. Bab 1230, semifinal dimulai. Dari 3 orang dari klan Phoenix kuno, Huo Violenstone adalah seorang Holy Lord Puncak, Master Istana Phoenix Cry adalah seorang Holy Lord biasa, dan Peri Feng adalah seorang Holy Lord setengah langkah. Dengan ketiga orang ini berdiri bersama, tetua agung kultus yang tak terputus segera merasakan tekanan besar pada dirinya. Dia hanyalah mendiang dewa ilahi, dibandingkan dengan ketiga orang ini, dia kalah jauh. Ini adalah latar belakang dari puncak tanah suci. Yu Yuming hanya merasa gugup. Dia khawatir mungkin ada kesalahan dan apa yang akan terjadi setelahnya. Tapi sebelum Mu Qianyu dan Qin Xingxuan hendak membungkuk, Peri Feng sudah melangkah maju untuk menyambut mereka berdua. 2 kesalahan, tolong hilangkan formalitasnya. Ayo, duduk. Peri Feng melambaikan tangannya dan beberapa kursi terbang ke aula. Peri Feng senior, alasan kami datang ke sini hari ini adalah, sebelum memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan terus-menerus merasa tidak nyaman. Untuk melihat Lin Ming, Peri Feng tersenyum tipis. Lin Ming saat ini ditutup di kapal roh True Martial Great World. Jangankan kalian berdua, kita pun tidak bisa melihatnya. Kata-kata Peri Feng sama dengan menegaskan bahwa Lin Ming pada keputusan segel ilahi adalah suami Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Merasakan beban berat ini terangkat dari bahu mereka, kedua remaja putri itu merasa seolah-olah mereka akan menangis bahagia. Ini bukan karena Lin Ming telah membuat kemajuan luar biasa dalam pertemuan bela diri pertama, tapi karena mereka akhirnya bisa melihatnya. Selama semifinal dimulai, mereka bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Memikirkan tentang reuni mereka, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan merasakan hidung mereka terbakar. Adapun Yu Yuming dan tetua agung kultus tak terputus, keduanya menelan ludah dengan keras, mulut mereka agak kering. Itu benar-benar suami mereka. Keduanya saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sukacita dan ketidakpercayaan bercampur menjadi satu. Tetua agung tentu saja mempunyai hal-hal yang patut disyukuri. Meski ada keraguan di hatinya, dia tetap memperlakukan kedua wanita itu dengan sopan dan hormat. Dia memang membuat taruhan yang tepat kali ini. Hahaha. Saat ini, Huo Violenstone mulai tertawa terbahak-bahak. Dia memandang kedua wanita itu, menelusuri janggutnya sambil berkata, luar biasa, luar biasa. Bagi kalian berdua yang berasal dari alam bawah, kalian pasti pernah mengalami kesulitan dan cobaan yang tak terhitung. Sungguh, suatu contoh yang cemerlang mengenai kasih antara suami dan istri. Saya melihat kalian berdua mengolah hukum kebakaran, dan Anda juga tampaknya memiliki garis keturunan klan Phoenix yang ringan di dalam diri Anda. Bagaimana kalau kalian berdua tinggal di klan Phoenix kunoku? Saya akan mencari beberapa ahli untuk membimbing Anda. Suara Huo Violenstone begitu keras dan menggelegar hingga membuat telinga seseorang terasa kesemutan. Mu Qianyu dan Qin Xingxuan terkejut sesaat sebelum berbalik ke arah tetua agung kultus yang tak terputus. Penatua agung kultus yang tak terputus tertegun sejenak sebelum dengan cepat berkata dengan transmisi suara esensi sejati, 2 orang yang meleset dapat merasa bebas untuk tinggal di klan Phoenix kuno. Tidak perlu mengkhawatirkan kami. Lelucon yang luar biasa, bagi para istri dari 1000 peringkat teratas jenius alam ilahi, bagaimana mungkin sebuah kuil kecil seperti kultus tak terputus mereka berani mempertahankan mereka. Terima kasih senior. Kedua wanita itu membungkuk ke arah Huo Violenstone. Huo Violenstone dengan murah hati menerimanya. Ini hampir setara dengan upacara pengangkatan mereka sebagai murid. Di masa depan, dia juga bisa mengarahkan budidaya kedua wanita tersebut. Masih ada 1 hari lagi hingga semifinal dimulai.
Karena Lin Ming, klan Phoenix kuno kami telah diberikan tambahan 500 tiket masuk. Kalian berdua juga harus datang dan menonton agar kalian bisa melihat dengan mata kepala sendiri prestasi suami kalian. Huo Violenstone berkata dengan santai. Dengan 500 tiket masuk tambahan, mudah untuk menyisihkan sedikit. Terima kasih senior. Kedua wanita itu dengan senang hati mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saat Yu Yuming mendengarkan dari samping, dia tampak menelan ludah. Ia pun menginginkan tiket masuk untuk menonton babak semifinal. Mampu menyaksikan kompetisi antara para jenius terhebat di alam ilahi akan membantu memperluas wawasannya. Ini akan menjadi keuntungan yang tak ternilai bagi pencapaiannya di masa depan. Huo Violenstone melirik ke arah Yu Yuming dan tetua agung kultus yang tak terputus. Dari tatapan bertanya Muqianyu saat itu, dia dapat memastikan bahwa mereka memiliki hubungan tertentu dengan Muqianyu. Kemungkinan dia dan Qin Xingxuan dapat mencapai Grave Moon Star karena bantuan mereka. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, kalian berdua, jika kalian ingin menonton, ikutlah juga. Ketika kedua orang itu mendengar ini, mereka sangat gembira. Mereka dengan cepat mengucapkan terima kasih. Ini adalah hadiah yang sangat murah hati. Dengan bisa menyaksikan langsung kompetisi tersebut, mereka juga bisa merasakan secara samar tekanan dari altar segel ilahi dan juga melihat garis-garis hukum yang terukir di setiap langkahnya. Bagi mereka, ini adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Hari ke-10 segera mendekat. Semifinal akan segera dimulai. Pada hari ke-9, kursi akhirnya diukir di arena besar tersebut. Karena ahli bela diri bisa terbang, mereka langsung melompat ke tempat duduknya masing-masing. Jika tidak, dengan kedatangan miliaran orang, mustahil bagi mereka semua bisa melewati gerbang dalam waktu yang wajar. Seperti ini, 1 hari penuh digunakan untuk menata dan mempersiapkan arena besar secara menyeluruh. Miliaran orang berkumpul, pemandangan macam apa itu? Melihat sekeliling, setiap area arena dipenuhi dengan kerumunan orang. Dari atas, lautan manusia yang tak berujung melilit tanpa akhir. Di langit, kumpulan orang yang berterbangan seperti segerombolan belalang. Terlebih lagi, mereka yang bisa duduk di sini semuanya adalah karakter yang dihormati dan dihormati. Mereka semua adalah orang-orang yang menguasai wilayah mereka sendiri dan mampu mengendalikan kehidupan jutaan orang di telapak tangan mereka. Meski begitu, semua orang ini tidak lebih dari penonton biasa. Ada begitu banyak orang. Tetua agung kultus yang tak terputus menghela nafas. Tidak mudah baginya dan Yu Yuming untuk duduk di sini. Semua orang di sini jauh melampaui status mereka. Dan, dengan keberuntungan Muqianyu dan Qin Xingxuan, mereka berhasil mendapatkan beberapa kursi yang bagus. Dari area ini, mereka secara bersamaan dapat melihat 2 sisi altar segel ilahi. Altar segel ilahi berbentuk seperti persegi. Hanya ada 2 sisi yang akan didaki peserta, sisi timur dan selatan. Ini juga merupakan area di mana penonton berkumpul, dan ada beberapa tempat di arena di mana penonton hanya dapat melihat satu sisi. Saat ini, dari 100 kapal roh di langit, 300.000 orang jenius terbang turun. Kemunculan mereka menandakan babak semifinal akhirnya dimulai. Lihat, para peserta sudah keluar. Jumlahnya banyak sekali. Salah satu dari mereka adalah jenius puncak. Mereka adalah elit luar biasa dari 100 dunia besar. Semifinal ini akan sangat megah. Saat banyak jenius terbang turun dari langit, seluruh arena dipenuhi dengan sorak-sorai yang sangat parau. Dengan begitu banyak orang yang bersorak bersama, suaranya memekakkan telinga. Bahkan awan pun tersapu. Semuanya, semua tamu terhormat yang datang dari 100 dunia besar alam ilahi serta dunia kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dari sudut tenggara altar segel ilahi, sepasang wanita cantik muncul. Suara mereka melewati formasi susunan khusus dan ke seluruh penonton. Semua orang menoleh. Mereka menemukan bahwa kedua wanita cantik ini sebenarnya kembar. Saudari-saudari ini adalah murid istana surgawi alam semesta luas. Semifinal akan segera dimulai. Di altar segel ilahi, bahkan para Holy Lord pun tidak mampu terbang. Jadi, jika seseorang ingin naik ke altar segel ilahi, mereka tidak punya pilihan selain memanjatnya sendiri. Jika seseorang mengalahkan lawannya, mereka bisa naik 1 langkah. Jika kalah, mereka harus turun 1 langkah. Jika mereka tidak dapat melanjutkan atau dikalahkan 5 kali maka mereka akan tersingkir dari altar segel ilahi. Hasil akhir akan ditentukan oleh siapa yang menaiki tangga tertinggi. Adapun yang memiliki tingkat kemajuan yang sama akan dinilai dari jumlah kekalahan yang dialaminya. Pada akhirnya, hanya 300 peserta yang lolos. Dalam kompetisi, tidak ada yang boleh membunuh orang lain. Begitu 2 orang bertarung, tidak ada yang boleh ikut campur, jika tidak mereka akan kehilangan semua kualifikasi untuk melanjutkan. 300.000 orang jenius mendarat di dasar altar segel ilahi. Altar segel ilahi tingginya 3,3 juta kaki. Setiap langkah setara dengan tebing setinggi 100.000 kaki. Bukan hanya itu, tapi ada tekanan empirean yang menutupi keseluruhan altar segel ilahi. Jika seseorang ingin mendaki, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini sangat tinggi. Lin Ming melihat ke atas ke langit, dia bahkan tidak bisa melihat puncak tebing setinggi 100.000 kaki ini. Di atas anak tangga pertama altar segel ilahi yang sangat besar, energi murni dari surga dan bumi terkondensasi menjadi aliran deras yang dituangkan ke dalam air terjun yang memancar.
Ketika air terjun ini jatuh ke tingkat terakhir dari altar segel ilahi, air terjun tersebut diserap kembali dan diedarkan lagi dan lagi selamanya. Kami bahkan belum mulai mendaki tapi tekanan pada kami sudah tidak lemah. Bahkan karakter kelas 1 seperti Huo Yangwang dari Phoenix Cry Palace tidak akan mampu menahan ini. Tetapi orang-orang di sekitar saya saat ini dapat melakukannya dengan mudah. Mereka yang mampu lolos babak penyisihan memang karakter yang ekstrim. Lin Ming menyapu semua orang, mengambil gambar 300.000 orang jenius yang berkumpul bersama. Orang-orang ini adalah para jenius mengerikan yang terkumpul dari 100 dunia besar. Saudara Lin, saya melihat Saudara Lin. Dengan akal sehat mereka, seorang seniman bela diri mampu menyapu lebih dari beberapa ratus ribu orang dalam waktu singkat. Selain itu, Qin Xingxuan sangat akrab dengan Lin Ming. Pertama kali dia melihat seorang pria muda berpakaian biru, dia hanya perlu melihat punggung kuat pria itu menatap ke arah altar segel ilahi yang agung untuk mengetahui bahwa itu adalah dia. Mu Qianyu dengan erat menggenggam tangan Qin Xingxuan, hidungnya terbakar. Setelah begitu banyak kesulitan dan cobaan, dia akhirnya bisa melihat Lin Ming, jadi bagaimana mungkin dia tidak ingin menangis kegirangan. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, memulihkan ketenangannya sebelum berkata, jangan berteriak padanya. Biarkan dia berkompetisi dengan damai. Kita tidak boleh mengalihkan perhatiannya. Aku tahu, bisik Qin Xingxuan dengan pusing. Semua peserta berbaris saat mereka berdiri di bawah altar segel ilahi. Pada saat ini, suara si kembar dari Fast Universe Heavenly Palace terdengar. Setiap orang, kompetisi dimulai sekarang. Astaga, astaga, astaga. Saat suara kedua wanita itu memudar, banyak orang jenius melompat ke atas, menyelam ke dalam air terjun energi surga dan bumi seperti ikan melalui gerbang naga. Altar segel ilahi menekan kemampuan terbang, tetapi lompatan masih mungkin dilakukan. Beberapa peserta mampu memanggil esensi sejati dan melompat bahkan di bawah tekanan luar biasa yang menyelimuti mereka. Setiap lompatan setidaknya setinggi 1000 kaki. Ratusan ribu orang jenius keluar masuk air terjun. Tangan mereka menggenggam dinding batu kasar dari altar segel ilahi, mengumpulkan kekuatan mereka dan melompat ke atas lagi dan lagi. Kecepatan mereka sangat cepat, seolah-olah mereka terbang ke atas tanpa jeda. Bahkan di bawah tekanan Empyrean ini mereka masih bisa menampilkan performa yang luar biasa. Kaum muda benar-benar layak dipuji. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari kursi arena semuanya berteriak dengan gembira. Ya, tapi ada beberapa perbedaan. Beberapa orang akan segera mencapai langkah pertama tetapi yang lain baru merangkak 30%. Dari ratusan ribu orang jenius, ada beberapa orang yang akan segera mencapai langkah pertama altar segel ilahi. Di antara orang-orang ini adalah Nether Limitless. Di dalam pupil merah darah Nether Limitless, cahaya menyala-menyala. Dan di belakangnya, hanya beberapa ribu kaki di bawahnya, ada seorang seniman bela diri dengan pedang panjang diikatkan di punggungnya. Ini adalah murid teratas dari tanah suci surga baru, pedang tanpa darah. Heh, kamu cukup cepat, tapi kecepatan bukanlah segalanya di sini. Pada akhirnya, perjuangan di altar segel ilahi ini akan melihat kekuatan Anda. Tempat pertama sudah menjadi milikku. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.